Bab 1001. Kekuatan mutlak. Di sektor bintang dekat bintang peri. Begitu pesawat ruang angkasa VIP bintang peri milik Hong Dali memulai osilasi luar angkasa, mereka langsung ditemukan oleh seorang penjaga, yang segera melapor kepada atasannya. Melapor ke markas, sebuah pesawat ruang angkasa VIP baru saja berangkat dari bintang peri. Mohon beri perintah. Markas besar bangsawan tinggi, parlemen tingkat bawah. Anggota parlemen Matian Cheng langsung membuka matanya. Cepat dan tanyakan pada Phoenix Hijau yang terhormat apakah orang yang pergi itu Hong Dali. Kalau begitu, tanyakan kemana dia sekarang. Cepat. Hong Dali, pembunuh ini punya terlalu banyak rahasia. Mereka tak boleh membuat kesalahan. Tak lama kemudian, sebuah pesawat ruang angkasa kecil mendarat di depan gua Green Phoenix. Beberapa pengawal bangsawan tinggi bergegas memasuki gua. Yang terhormat. Seorang penjaga bertanya, apakah mereka yang baru saja meninggalkan bintang peri adalah Hong Dali dan yang lainnya? Ya. Green Phoenix mengangguk. Mereka berhasil membantu naga banjir hitam Huwei menembus batasannya dan berubah menjadi naga. Berdasarkan aturan bintang periku, Hong Dali berhak menjadi VIP. Aku tidak akan ikut campur dalam urusan manusia kalian. Aku hanya bertindak sesuai kesepakatan. Dimengerti. Penjaga itu menyadari kesepakatan antara Phoenix Hijau yang terhormat dan manusia. Ia bukan bawahan manusia manapun. Selama tindakannya wajar, tak seorang pun boleh merasa tidak senang padanya, lagi pula, ia hanyalah seorang penjaga biasa. Ia tidak layak. Karena itu, ia hanya mengajukan pertanyaan penting. Yang terhormat, tolong beritahu kami kemana Hong Dali akan pergi. Planet asalnya. Setelah mengatakan itu, Green Phoenix perlahan menutup matanya. Maksudnya pembicaraannya sudah selesai. Selamat tinggal. Penjaga itu pergi setelah mendapatkan jawabannya. Tak lama kemudian, 10 agen top di planet Beta menerima berita tentang Hong Dali yang meninggalkan bintang peri. Hong Dali kembali ke planet asalnya. Pria berambut perak itu tersenyum sambil menyentuh dagunya. Itu membuatnya lebih mudah. Karena dia sangat peduli dengan planet asalnya, aku akan lihat apa yang dia gunakan untuk bernegosiasi dengan kita. Planet asal biasanya merupakan kelemahan terbesar manusia. Di planet super biru perak, semua orang yang terkait dengan Hong Dali dievakuasi. Sepanjang proses, 10 operator utama juga mengirimkan bawahan mereka untuk menyelidiki dan mengawasi. Namun, tak seorang pun menduga hasil investigasi tersebut. Semua orang telah dievakuasi sebelum tiba. Target terakhir semuanya mengarah ke planet asal Hong Dali. Hal itu membuat situasi terlalu mudah bagi para operator utama. Selama mereka mengepung planet asal Hong Dali, mereka tahu bahwa penyerahannya hanyalah masalah waktu. Itulah sebabnya pria berambut perak itu tidak melanjutkan tanggung jawab bangsawan galaksi. Jika tidak, satu aturan tentang membiarkan keluarga pembunuh lolos saja sudah cukup untuk menghancurkan mereka. Waktu berlalu dengan cepat. Lebih dari 2 hari berlalu dalam sekejap. Di suatu tempat dekat sektor bintang bumi. Sebuah titik bercahaya pertama kali muncul di tata surya. Kemudian, selusin, puluhan, dan akhirnya semua titik itu muncul dari langit gelap alam semesta. Totalnya ada 100 titik. 100 wahana antariksa tingkat bintang tingkat kelima. Melapor ke kapten, kita telah memasuki sektor bintang target. Prajurit itu melapor kepada kapten. Tolong beri kami perintah, kapten. Kita sudah sampai. Sang kapten menatap bumi yang terus berputar di angkasa. Ia mendesah pelan. Planet ini indah. Sayang sekali planet ini akan diselimuti api perang. Sebarkan perintahnya, tim 1 hingga tim 10 akan memasuki planet target untuk mengendalikan situasi. Ya. Tak lama kemudian, pesawat ruang angkasa kecil yang tak terhitung jumlahnya terbang dari 100 wahana antariksa tingkat bintang. Dalam puluhan menit, semua pesawat ruang angkasa kecil itu terbang ke lapisan atmosfer bumi. Namun, begitu mereka memasuki lapisan atmosfer, mereka langsung merasakan ada sesuatu yang salah. Seluruh planet jelas pernah dijarah sekali. Dilihat dari tanda-tandanya, itu tampak seperti hasil karya Zerg yang membanggakan. Lapor, Kapten. Prajurit itu bergegas kembali ke kantor Kapten. Planet target telah diserbu oleh Zerg. Saat ini, tidak banyak nyawa yang ditemukan di seluruh planet ini. Zerg. Syukurlah Zerg tidak melahap seluruh planet. Apalagi yang tersisa. Apa? Kapten tercengang. Maksudmu, tidak ada orang di planet ini? Baik, Kapten. Prajurit itu mengangguk. Ada yang janggal. Sang kapten menyentuh dagunya dan bergumam pada dirinya sendiri. Planet yang diserbu Zerg. Apa perjalanan kita sia-sia? Ia berpikir sejenak, lalu melambaikan tangannya. Kerahkan pesawat ruang angkasa pengintai kita. Periksa setiap sudut planet ini. Kita lihat apakah kita bisa menemukan sesuatu. Tak lama kemudian, pesawat ruang angkasa kecil yang tak terhitung jumlahnya terbang dari 100 pesawat ruang angkasa tingkat Stellar Orde kelima.
Pesawat-pesawat kecil ini dirancang sebagai pesawat ruang angkasa pengintai. Setiap pesawat ruang angkasa memiliki radius pencarian 10 km. Dengan semua pesawat ruang angkasa pengintai yang digunakan, mereka mungkin dapat memeriksa seluruh permukaan bumi dalam hitungan menit. Seperti yang diharapkan, beberapa berita muncul kembali setelah setengah jam. Kapten, kami menemukan banyak manusia di planet target. Namun, mereka adalah yang tertua. Prajurit itu melaporkan. Saya mendapatkan banyak informasi dari orang-orang tua itu. Mereka memberikan informasi yang sangat berharga. Informasi apa? Tanya sang kapten dengan tergesa-gesa. Prajurit itu berkata, mereka mengatakan bahwa semua manusia di bumi ini telah mengungsi dan berhenti tinggal di sini. Semuanya sudah pergi. Kapten langsung mengerti. Kumpulkan semua orang tua dan kendalikan mereka. Apa-apaan ini? Sepertinya perjalanan kita sia-sia. Aku akan melapor ke atasanku sekarang. Tak lama kemudian, pria berambut perak di planet Beta menerima berita bahwa semua orang di bumi bermigrasi. Beraninya kau membohongiku dengan informasi palsu. Pria berambut perak itu geram. Beraninya kau berbohong kepada bangsawan tinggi. Katakan padaku, apa yang terjadi? Kalau kau tidak menjelaskannya dengan jelas sekarang, planet Betamu akan lenyap. Tuan, mohon tenang. Jiang Dongliu bergegas maju. Koordinat planet asal Hong Dali memang seperti ini. Namun, kami tidak menyangka semua orang di planet asalnya bermigrasi pada saat yang bersamaan. Omong kosong, kata pria berambut perak itu pelan, kau tahu bukan itu yang kuminta. Aku ingin tahu kemana orang-orang di planet asalnya pergi. Aku ingin hasilnya. Kau punya waktu 1 jam. Kalau kau tidak bisa menemukan informasi apapun, pergilah dan matilah. Pria berambut perak itu marah. Ia merasa seperti monyet yang ditipu oleh Hong Dali. Tentu saja, sepintar apapun dia tidak akan pernah menduga latar belakang Hong Dali akan ditegaskan oleh lelaki tua malang yang bersikap lemah di hadapannya. Sebenarnya itu bukan salahnya. Tak seorang pun di posisi itu akan menduga bawahannya berani berbohong kepadanya. Ini seperti kunjungan anggota partai pusat ke daerah kecil. Siapa sangka pejabat daerah sekecil itu berani beroperasi di belakangnya. Tentu saja, sekeras apapun mereka berusaha mengacau, debu mulai mengendap. Mereka tak bisa lagi berlarut-larut. Mulai sekarang, semuanya bergantung pada tindakan Hong Dali. Tuan. Karena Jiang Dongliu memasang wajah sedih, Li Xuancheng terpaksa berpura-pura menjadi bangsawan yang suka menjilat. Cucu saya baru-baru ini menghadiri sebuah lelang. Di lelang itu, konon ada sebuah planet tak berawak yang layak huni untuk dijual. Planet itu dibeli oleh Hong Dali. Bagaimana menurut Anda, mungkinkah? Planet tak berawak. Sebelum Li Xuancheng sempat menyelesaikan kalimatnya, pria berambut perak itu sudah menebaknya. Beri aku koordinat planet tak berawak itu. Cepat. Aku pergi sekarang. Oke. Li Xuancheng dan Jiang Dongliu bertukar pandang sebelum pergi. Pak Li, aku tidak menyangka kau begitu kooperatif. Jiang Dongliu tersenyum. Ini kejadian langka. Sampah. Giliran Li Xuancheng yang memasang ekspresi getir. Hong Dali membunuh Malon dan 3 agen utama. Bagaimana mungkin kita, para bangsawan galaksi, bisa lolos tanpa cedera? 10 triliun dolar dimu tidak akan ada apa-apanya dibandingkan dengan banyaknya perjanjian tidak adil yang harus kita tanda tangani, kan? Jika Hong Dali benar-benar punya kekuatan untuk melawan para bangsawan tinggi, mungkin kita masih bisa hidup dengan baik. Kata-katanya tidak salah. Kompensasi sebesar 10 triliun dolar hanyalah permainan anak-anak bagi mereka. Para bangsawan tinggi tidak akan hanya mengincar uang. Sebagai penguasa tertinggi sektor bintang dimu, yang mereka cari adalah martabat. Kekuasaan absolut. Siapapun yang berani menyentuh seorang bangsawan tinggi harus menanggung konsekuensi yang sangat besar. Konsekuensi seperti itu pasti merupakan kerugian besar bagi sistem bintang manapun. Hanya dengan begitu pesannya akan terdengar lantang dan jelas. Oleh karena itu, 10 triliun dolar dimu hanyalah makanan pembuka. Siapa yang tahu berapa banyak sumber daya yang akan disita nanti? Apapun yang terjadi, sudah pasti jumlahnya akan sangat besar. Namun, jika Hong Dali benar-benar memiliki kekuatan untuk melawan bangsawan tinggi, segalanya akan berbeda. Kau datang ke Bima Sakti untuk mencari masalah denganku. Tentu. Kalau begitu, jangan salahkan aku kalau aku mengacaukan markas bangsawan tinggimu. Bahkan kalian para bangsawan tinggi pun tidak bisa menerima konsekuensi seperti ini, kan? Itulah sebabnya Li Xuancheng memihak Hong Dali kali ini. Ia berjudi. Jika ia menang, semuanya akan mudah. Jika ia kalah, tidak akan ada yang berubah, ia tetap harus membayar ganti rugi dan menandatangani perjanjian yang tidak adil. Bagaimanapun dia melihatnya, pertaruhan ini sepadan. Bagaimana jika dia benar? Hehe, sepertinya taruhanmu kali ini benar. Jiang Dongliu tersenyum. Mereka berdua meninggalkan ruangan dan berputar untuk formalitas. Tak lama kemudian,
mereka kembali. Begitu memasuki ruang konferensi, Jiang Dongliu memasang ekspresi getir. Tuan-tuan, kami baru saja melakukan pemeriksaan. Hong Dali sudah menghapus koordinat planet yang dibelinya. Apa? Pria berambut perak itu langsung berdiri. Koordinatnya terhapus. Baik, Pak. Li Xuancheng menurutinya. Rupanya, orang yang bertanggung jawab atas semua ini dan seluruh keluarganya telah dipindahkan. Tidak ada yang tahu keberadaan mereka dan kami tidak dapat menghubungi mereka. Dia mungkin menerima suap besar dari Hong Dali dan bersembunyi. Bab 1002. Target terkonfirmasi, maju. Alasan ini telah direncanakan oleh Jiang Dongliu dan Li Xuancheng sebelumnya. Tidak ada bukti. Alam semesta terlalu luas untuk mencari beberapa buronan. Yang terpenting, orang yang terlibat jelas bukan target utama para agen utama. Target mereka adalah Hong Dali. Oleh karena itu, Jiang Dongliu dan Li Xuancheng tidak perlu khawatir para agen utama membuang-buang waktu mencari orang sekecil itu. Lebih lanjut, mereka mencapai 3 hal dengan mengatakan hal itu. Pertama, mereka mengonfirmasi bahwa planet ini memang planet asal Hong Dali. Kedua, hal itu menunjukkan bahwa Hong Dali sangat teliti. Ketiga, mereka melepaskan diri dari situasi tersebut. Lihat, semuanya direncanakan oleh Hong Dali. Kita tidak menyadarinya sebelumnya. Sampah. Pria berambut perak itu memang depresi. Atasannya memintanya untuk bertanggung jawab penuh atas masalah ini, jadi dia sangat menghargai hal ini. Pada akhirnya, dia menyadari bahwa masalah ini tidak sesederhana itu. Hong Dali ini selalu selangkah lebih maju darinya. Dia tidak akan pernah bisa menangkapnya. Cari sekarang juga. Pria berambut perak itu geram. Aku cuma beri waktu 1 jam. Kalau sampai saat itu kau belum menemukan koordinat planetnya, kau juga tidak perlu hidup lagi. Ya, Tuan. Jiang Dongliu berpura-pura berkeringat dan buru-buru berkata, kami akan mencarinya sekarang. Mencari apa? Koordinatnya sudah dihafal Jiang Dongliu. Koordinat itu disiapkan untuk kali ini agar ia bisa menjawab perintah pria berambut perak itu. Pada saat yang sama, di bumi baru, Hong Dali dan yang lainnya berada di pesawat ruang angkasa VIP bintang peri yang diatur oleh Green Phoenix. Setelah osilasi ruang, mereka langsung muncul di dekat sektor bintang di dekat bumi baru. Pesawat ruang angkasa VIP ini memang berbeda, sangat cepat. Dali, ini pasti bumi baru yang kamu beli, kan? Tang Muxin melihat proyeksi holografik di dalam pesawat ruang angkasa dan berseru, ini terlihat jauh lebih baik daripada bumi yang asli. Ada banyak sekali wahana antariksa yang terparkir di sekitar bumi baru. Wahana-wahana besar adalah hadiah atas promosi Hong Dali ke bangsawan ganda tingkat hitam dan putih, sementara wahana-wahana kecil diatur oleh Jiang Dongliu untuk mengangkut semua orang yang terkait dengan Hong Dali ke bumi baru. Selain wahana antariksa, satu-satunya yang tersisa di luar angkasa adalah pasukan Zerg yang besar dan luar biasa. Miliaran Zerg. Hehehehe, sepertinya Suster Zining membawa banyak orang untukku. Melihat kerumunan Zerg yang besar, Hong Dali merasa puas. Ia menarik napas dalam-dalam dan berkata, kita lihat saja nanti, apa ada harta karun di bumi baru ini. Misalnya, semacam permata kesehatan, wahahaha. Permata kesehatan. Bujukan Raja Zerg. Kalau mereka bisa menemukan permata kesehatan di sini juga, maka ketika armada pesawat ruang angkasa bangsawan tinggi tiba, mereka akan mendapatkan kejutan besar. Tak lama kemudian, wahana antariksa itu benar-benar memasuki sektor bintang di sekitar bumi baru. Pelayan AI melaporkan, kita telah memasuki sektor bintang bumi baru dan akan segera memasuki atmosfer. Harap tetap di tempat duduk Anda. Mungkin akan ada sedikit turbulensi dalam proses pendaratan. Mohon jangan khawatir. Hong Dali buru-buru duduk. Tak lama kemudian, mereka merasakan turbulensi hebat dan mendengar suara-suara keras. Proses ini berlangsung sekitar 5 menit. Kemudian, suara pelayan AI terdengar lagi. Kami telah berhasil memasuki atmosfer. Bersiap untuk mendarat. Hong Dali menarik napas dalam-dalam. Wahahaha, bumi baru, aku datang. Pesawat ruang angkasa VIP Fiery Star perlahan turun. Vroom. Kaca. Pes. Turbulensi akhirnya berhenti. Pintu terbuka, lalu Hong Dali dan yang lainnya perlahan keluar. Pesawat ruang angkasa itu mendarat di tempat yang mirip dengan alun-alun di kota Tianjing di bumi asli. Pembangunan infrastruktur dasar sedang berlangsung di bumi baru. Meskipun gedung pencakar langit yang tinggi belum dibangun, hanya dengan melihat fondasinya saja, kita sudah bisa membayangkan betapa megahnya pemandangan itu setelah konstruksi selesai. Tentu saja, hal-hal ini tidak terlalu penting. Begitu mereka meninggalkan bintang peri, Hong Dali segera menghubungi bumi baru. Karena itu, pria misterius itu dan yang lainnya sudah menunggu di sana. Dali, pria misterius itu bergegas maju. Kau membuat keributan kali ini. Meskipun dia berkata begitu, tidak ada nada menyalahkan dalam nada bicaranya.
Lagi pula, dia sangat memahami kepribadian Hong Dali. Bagaimana mungkin Hong Dali membunuh seseorang jika dia tidak marah sampai batas maksimal? Bajingan kecil, kau lebih berani sekarang. Kau bahkan berani membunuh seseorang. Lan Ruoxi adalah orang kedua yang maju. Kau membuatku takut setengah mati beberapa hari terakhir ini. Apa mereka melakukan sesuatu padamu? Kalau ada yang berani menyentuh anakku, aku tidak akan pernah melepaskannya. Hong Weiguo kembali menunjukkan sikap dominannya. Ngomong-ngomong, Hong Weiguo tidak pernah semarah ini sejak Hong Dali pulih. Sekarang setelah dia mengatakan itu, tidak ada yang mengira dia hanya menggertak. Lagi pula, tak ada seorang pun dari keluarga Hong yang sederhana. Anehnya, orang ketiga yang datang adalah Ji Zining. Ia bahkan tidak melihat Hong Dali. Ia malah berjalan ke arah Zhang Yi dan mengamatinya. Lalu, ia tiba-tiba bertanya, jadi, bagaimana hasilnya? Apa kau sudah melakukan hal yang benar? Seketika, wajah Zhang Yi memerah. Ia berbisik, belum. Sampah. Ji Zining sama sekali tak memandang Hong Dali. Apa yang kau lakukan? Bisakah kau lebih tidak bisa diandalkan? Aku bisa. Hong Dali mengangguk bingung. Tidak ada yang bisa dia lakukan. Akhir-akhir ini dia terlalu sibuk untuk fokus pada urusan membuat bayi. Kau akan membuatku marah setengah mati. Ji Zining menoleh dengan marah dan menarik Zhang Yi ke samping untuk berbicara secara rahasia. Ngomong-ngomong, karena Zhang Yi memiliki gen yang sama, mereka berdua memang memiliki hubungan ibu anak atau seperti saudara perempuan. Karena waktu terus berjalan, semua orang tahu bahwa ini bukan saatnya untuk berbasa-basi. Setelah saling menyapa singkat, semua personel penting berkumpul di kantor pria misterius itu. Kantor itu sangat sederhana dan kosong. Selain keempat dindingnya, hal yang paling mencolok mungkin adalah rak buku raksasa. Pria misterius itu selalu membaca buku saat senggang. Karenanya, rak buku ini menjadi barang paling berharga di seluruh kantornya. Dali, tolong beritahu kami apa yang bisa kami bantu, tanya pria misterius itu. Kali ini, Hong Dali membunuh seorang bangsawan tinggi dan 3 agen utama. Mereka semua adalah orang-orang yang sangat penting. Membunuh salah satu dari mereka merupakan kejahatan yang cukup berat sehingga bumi baru bisa dibom 100 kali. Tentu saja, duduk diam dan menunggu kematian bukanlah bagian dari kepribadiannya. Karena itu, apapun yang terjadi, ia harus memikirkan sesuatu. Binatang buas yang terperangkap akan menggigit dengan ganas. Bahkan kelinci pun akan menggigit jika stres, apalagi bumi baru sekarang karena Hong Dali ada di sini. Mereka tidak akan mudah diganggu. Kita tidak butuh banyak saat ini, kata Hong Dali, apakah ada biji giok di sini? Aku butuh itu sekarang. Jika biji giok ada, permata kesehatan juga bisa ada. Jika mereka punya permata kesehatan, mereka bisa memproduksi zerk raja secara massal. Ya, seperti dugaan, begitu pria misterius itu mendengarnya, ia langsung mengangguk. Selama pembangunan di planet ini, kami memang menemukan cukup banyak batu mentah di sini. Saya meminta mereka untuk menyimpan semuanya. Semuanya dibiarkan utuh di sini. Itulah sebabnya dialah yang pertama memimpin di bumi baru. Dia menangani semuanya dengan sempurna. Ia sudah lama tahu bahwa Hong Dali luar biasa, terutama dengan permata ajaibnya. Karena itu, ia menaruh perhatian khusus pada hal itu dan memberikan perintah yang tak terbantahkan, tak seorang pun boleh menyentuh batu giok mentah apapun yang ditemukan selama penggalian. Jika tidak, mereka akan dihukum sesuai hukum. Dia tidak menyangka langkah ini membuahkan hasil. Hahaha, semuanya akan jauh lebih mudah dengan semua ini. Hong Dali tertawa dan menatap Ratu Pedang, Ji Zining. Kak Zining, bisakah kita menghasilkan Raja Zerk dengan permata kesehatan? Benar. Ji Zining mengangguk dan berkata, permata kesehatan ini bisa menstabilkan gen Raja Zerk. Namun, satu Raja Zerk membutuhkan sekitar 1 kilogram permata kesehatan untuk dikonsumsi. Zerk yang bermutasi jumlahnya sudah lebih dari cukup, jadi jumlah Raja Zerk yang bisa kita hasilkan bergantung pada berapa banyak permata kesehatan yang bisa kita peroleh. Untuk membangkitkan Raja Zerk, permata kesehatan diperlukan. Permata itu jelas merupakan barang yang sangat langka di alam semesta. Tentu saja, bagi seorang anak yang hilang seperti Hong Dali, hal itu bukan masalah. Karena waktunya terbatas, mereka langsung menuju gudang tempat biji giok disimpan. Planet Beta, pertemuan tetua bangsawan galaksi. Di dalam ruang konferensi besar. Tuan, kami menemukannya. Jiang Dongliu bergegas masuk. Koordinat planet yang dibeli Hong Dali sebelumnya. Kami menemukannya. Dia berjalan mendekati pria berambut perak dan mulai mencatat serangkaian nomor koordinat. Periksa angka-angkanya. Lihat apakah benar-benar ada planet di sana. Pria berambut perak itu memerintahkan salah satu pengawalnya. Pengawal itu memasukkan koordinat yang diberikan oleh Jiang Dongliu. Tak lama kemudian, gambar bumi baru ditampilkan pada proyeksi holografik.
Bagus. Pria berambut perak itu menggebrak meja. Meja konferensi yang baru tiba langsung berubah menjadi debu. Sampaikan perintahku. Kirim 300 pesawat antariksa ke bumi baru. Kepung mereka semua. Baik, Tuan. Para penjaga segera pergi. Sedangkan untukmu. Pria berambut perak itu tersenyum dingin sambil menatap para tetua bangsawan galaksi lainnya. 100 pesawat ruang angkasa lainnya ditakdirkan untuk menjagamu. Jangan coba-coba berbuat aneh. Kalau tidak, kau sudah tahu konsekuensinya. Para tetua gemetar ketakutan. Tidak, dimengerti. Tak lama kemudian, 300 wahana antariksa tingkat bintang tingkat kelima menerima informasi dan bersiap berangkat. Pria berambut perak itu memanggil 9 operator utama lainnya dan berkata, berkumpul sekarang. Target sudah dipastikan. Ayo berangkat. Pria berambut perak itu adalah pemimpin para operator tertinggi. Dialah yang memberi perintah. Meskipun bukan yang terkuat, dia jelas yang paling cerdas. Sebuah tim harus memiliki seorang pemimpin yang mampu mengambil keputusan dan memberi perintah. Karena itu, 9 orang lainnya mengikuti jejaknya. Bab 1003. Ketua, apakah terjadi sesuatu? Yin Long, sudahkah kau menemukan koordinatnya? Seorang agen top perlahan keluar dari kamarnya. Ia menguap sambil berjalan. Meskipun gerakannya tampak lambat, ia sebenarnya sangat cepat. Hanya butuh 2 langkah sebelum ia sampai di tempat Yin Long berada dan duduk. Bin Hong. Yin Long tampak jengkel, menatap orang yang lesu di depannya. Kau tidur lagi. Ngomong-ngomong, kalau kau terus tidur dari pagi sampai malam setiap hari, tenagamu akan turun. Itu efek samping batu jiwa tidur. Apa yang bisa kulakukan? Bin Hong mengangkat bahu tanpa daya. Untung saja aku bisa bangun sesekali. Dengan batu jiwa tidur, siapapun yang terkena serangannya akan langsung tertidur lelap. Kemampuan itu sangat kuat. Baiklah. Yin Long tahu tidak ada solusi untuk ini. Kalau begitu, tidurlah yang nyenyak di pesawat antariksa. Jangan biarkan ini mengganggu urusan resmi. Itu tidak akan baik. Dimengerti. Bin Hong menguap lagi. Dalam hitungan detik, ia tertidur lagi. Yin Long, sudah beres. Beberapa agen top lainnya masuk. Agen di depan berambut merah menyala yang mengarah ke langit. Seluruh lengan kanannya dipenuhi tato seperti api. Dia bertanya, kapan kita berangkat? Ayo cepat bereskan semuanya. Aku tidak ingin tinggal di tempat sialan ini lebih lama lagi. Tentu saja. Kita akan pergi setelah semua orang di sini. Yin Long melihat sekeliling dan menyadari seseorang hilang. Huo Lang, kemana Air pergi? Kenapa dia belum datang? Dia. Huo Lang tampak sangat mesum ketika menyebut Air ini. Gadis itu jelas sedang menonton perpisahan pasangan lain sekarang. Kau tahu dia, itu selalu menjadi fetis anehnya. Baiklah. Kalau begitu kita tunggu saja. Yin Long cemberut. Dia tidak punya rasa waktu. Untungnya, mereka tidak perlu menunggu lama. Setelah sekitar 5 menit, sebuah suara perempuan yang berat terdengar. Sungguh mengecewakan. Pasangan muda itu tidak putus. Mereka bahkan kembali bersama dan pergi mencari kamar. Seorang perempuan muda dengan riasan tipis perlahan masuk. Rambutnya yang panjang dan indah, berwarna ungu, tergerai di bahunya seperti air terjun. Matanya yang lembut tersenyum tipis. Tingginya sekitar 1,75 meter, dan lekuk tubuhnya sempurna. Tubuhnya dengan rasio emas, dipadukan dengan fitur-fitur bak malaikat, membuktikan kepada semua orang bahwa ia cantik. Kecantikannya setara dengan Dewi Li Nianwei. Setidaknya 120 poin atau lebih. Kami sudah menunggumu. Yin Long langsung berdiri begitu melihatnya datang. Ia menarik kaki Bin Hong dan mulai berjalan keluar. Ayo pergi sekarang. Semakin cepat kita bereskan semuanya, semakin cepat kita bisa pulang. Bin Hong masih belum bangun meskipun ia diseret Yin Long di tanah. Pemandangan yang luar biasa. Old Earth, pusat kota Tianjing. Tempat ini baru saja rata dengan tanah akibat pengeboman beberapa pesawat ruang angkasa berukuran sedang. Disinilah gedung Sangle dulu berada. Tentu saja, semua itu tidak penting lagi. Yang penting sekarang adalah jutaan warga biasa berkumpul di sini. Ada orang-orang dari berbagai latar belakang. Para petani dari negara bagian surgawi, para tunawisma dari Amerika, para pengemis dari negara bagian Jaban, dan sebagainya. Satu-satunya kesamaan mereka adalah mereka semua sudah sangat tua. Rata-rata usia mereka jelas di atas 70 tahun. Merekalah yang tak ingin menanggung kesulitan migrasi besar-besaran dari bumi tua. Lagi pula, di usia mereka, mereka bisa saja mati dalam perjalanan yang sulit atau proses aklimatisasi yang berat. Kini, mereka memandang para prajurit di kejauhan yang berdiri di atas wahana antariksa dari alam semesta. Semuanya tampak sangat khawatir. Lagi pula, meskipun mereka sudah tua, mereka masih memiliki naluri takut mati. Pak Tua, kira-kira mereka bakal ngapain ya?
Seorang perempuan tua memucat ketakutan. Apa mereka bakal bunuh kita begitu saja? Sulit untuk mengatakannya. Pria tua itu menghibur pasangannya dengan menepuk tangannya. Jangan terlalu takut. Aku yakin Tuan Muda akan datang dan menyelamatkan kita. Benarkah? Wanita tua itu mendesah. Semoga saja, mendesah. Diskusi seperti itu terjadi di mana-mana di bawah sana. Ada yang khawatir tentang kelangsungan hidup mereka, ada yang khawatir tentang sumber makanan mereka di masa depan. Tentu saja, ada yang menerima situasi ini dan berpikir bahwa mereka telah menjalani kehidupan yang berharga setelah melihat beberapa alien. Apakah semua manusia di planet ini berkumpul di sini? Jenderal yang memimpin 100 pesawat antariksa itu memandangi jutaan lansia yang diangkut ke sini dari seluruh penjuru bumi. Ekspresinya tegas dan dingin. Meskipun ia tidak berhasil menangkap Hong Dali, ia tidak semarah sebelumnya. Sebaliknya, ia sangat puas dengan hasilnya. Ia berhasil mendapatkan jutaan tawanan tanpa kehilangan satu pun prajurit atau peluru. Itu adalah hasil yang lumayan. Baik, Pak. Seorang sersan mengangguk dan berkata, semua manusia di planet ini telah dikumpulkan di sini. Di bawah kita, pesawat pengintai kita telah memindai seluruh permukaan bumi serta ruang bawah tanah 10 km di bawahnya. Mereka yang tidak datang dengan sukarela atau melawan semuanya disingkirkan. Setelah ia mengatakan itu, segalanya menjadi pasti, satu-satunya manusia yang masih hidup di bumi berkumpul di sini. Sisanya bermigrasi atau sudah terbunuh. Kategorikan semua orang ini dan urutkan mereka. Sang jenderal sama sekali tidak peduli dengan bawahannya yang membunuh manusia di sini. Ia mengangguk dengan tenang dan memerintahkan, ingat, pastikan mereka tidak mati kelaparan. Pastikan mereka punya cukup makanan. Mereka semua sandera. Mereka bisa berguna jika kita perlu bernegosiasi dengan Hong Dali. Baik, Tuan. Sersan itu segera pergi untuk membuat pengaturan. Tak lama kemudian, jutaan orang yang berkumpul di sana terbagi menjadi ratusan tim yang lebih kecil. Mereka semua menaiki wahana antariksa berukuran sedang yang dirancang khusus untuk mengangkut para sandera. Mereka membawa banyak makanan dan air di dalamnya. Tentu saja, mereka juga kehilangan kebebasan sepenuhnya. Setelah semuanya beres, sang jenderal menatap sersan lain dan berkata, baiklah, beritahu operator tertinggi. Semuanya sudah beres. Kami menunggu instruksi mereka selanjutnya. Baca selengkapnya di novel full. Baik, Pak. Sersan itu segera pergi untuk mengirim pesan. Tak lama kemudian, Yinlong dan para operator utama lainnya yang telah menaiki pesawat ruang angkasa mereka menerima pesan dari bumi tua. Mereka sedang bersiap untuk osilasi ruang angkasa. Yinlong sangat puas dengan apa yang telah dilakukan jenderal. Ia tersenyum dan berkata, bagus sekali. Perlakukan para sandera dengan baik. Kita akan menggunakan mereka untuk menegosiasikan persyaratan dengan Hong Dali. Tentu saja, jika negosiasi diperlukan. Huolang mendengar apa yang dikatakan Yinlong dan tertawa. Ia memandang Yinlong dengan jijik. Yinlong, lelukonmu sama sekali tidak lucu. Kau pikir kita butuh sandera untuk bernegosiasi dengan planet terpencil seperti ini? Benar. Yinlong tersenyum. Kurasa aku paranoid. Semuanya, bersiaplah. Kita akan melanjutkan osilasi luar angkasa sekarang. Setelah ia mengatakan itu, 300 pembawa ruang angkasa membentuk rantai energi satu sama lain. Begitu ke-300 pembawa ruang angkasa itu terhubung, ruang angkasa mulai melengkung, terlipat, dan akhirnya runtuh menjadi satu titik. Semuanya lenyap seketika. Bumi baru. Ini adalah gudang raksasa. Meskipun disebut gudang, sebenarnya itu hanyalah model awal. Lebih tepatnya, ini hanyalah halaman luas yang dikelilingi batu-batu besar. Ada banyak sekali batu-batu besar yang belum diolah di halaman. Batu-batu besar berdiameter beberapa meter, sedangkan yang kecil hanya berdiameter 1 meter. Jika batu-batu itu diberi label harga dan halaman dipenuhi orang, tempat ini pada dasarnya akan menjadi pasar taruhan batu. Saat itu juga, Hong Dali dan yang lainnya tiba di tempat ini dengan pesawat luar angkasa. Kita sampai. Pria misterius itu membawa Hong Dali dan yang lainnya ke halaman. Ini Woody, Ketika ia menyebut Woody, ekspresinya agak tidak wajar. Ia kemudian mengubah nadanya. Ini gudang yang kusebutkan sebelumnya. Semua bahan baku berharga yang ditemukan di bumi baru telah dikumpulkan di sini. Setelah selesai, pria misterius itu menatap Hong Dali. Apakah kau butuh kami untuk keluar? Oh, tidak usah terburu-buru. Hong Dali melambaikan tangannya. Semuanya, beri aku ruang. Aku ingin mengatakan sesuatu kepada kakekku. Semua orang tahu bahwa mereka berdua pasti memiliki sesuatu yang pribadi untuk dibicarakan dan meninggalkan mereka berdua saja. Kakek. Hong Dali terisak dan bertanya, kudengar kakek menyebut nama Paman Chief tadi. Kakek tampak agak aneh setelahnya. Apa terjadi sesuatu pada Paman Chief? Oh, tidak. Pria misterius itu menggelengkan kepalanya. Bukan masalah besar.
Kondisinya memang agak buruk akhir-akhir ini. Aku tadinya tidak mau membahasnya, tapi kau tetap saja ketahuan. Hehe, apa dia benar-benar baik-baik saja? Hong Dali menatap mata pria misterius itu dengan saksama. Sepertinya tidak ada masalah besar. Bagaimanapun, kakek misterius seharusnya tidak bersikap kejam terhadap ketua. Lagi pula, ayah dan ibuku baik-baik saja tinggal di sini. Kakek Wang dan Bai Heko kecil juga ada di sini. Kurasa tidak ada masalah besar di sini. Dia baik-baik saja. Pria misterius itu menepuk bahu Hong Dali dan berkata, tenang saja. Kau tahu hubunganku dengan Wu Di. Aku selalu menganggapnya seperti saudara. Baiklah. Hong Dali memikirkannya dan memutuskan untuk fokus pada masalah yang ada, armada bangsawan tinggi akan segera tiba. Ia harus mendapatkan permata kesehatan terlebih dahulu, apapun yang terjadi. Kalau begitu, aku akan mulai. Aku pergi dulu. Kalau sudah selesai, telepon aku ya. Pria misterius itu mengangguk dan pergi juga. Setelah semua orang pergi, Hong Dali memandangi tumpukan besar batu mentah di depannya dan menarik napas dalam-dalam. Pengolahan permata. Bab 1004. Saudara. Begitu meninggalkan halaman, pria misterius itu menatap pintu dan mendesah. Ia teringat kejadian kemarin sore. Seperti biasa, ia sedang berada di kantornya memeriksa dokumen-dokumen yang diserahkan. Tak lama kemudian, ia mendengar ketukan di pintu. Masuk. Pria misterius itu bahkan tidak mengangkat kepalanya. Begitu mengetahui bahwa Hong Dali telah membunuh seorang bangsawan tinggi dan 3 agen utama, pria misterius itu tahu bahwa mereka akan sangat sibuk. Karena itu, ia harus bergegas dan mengumpulkan semua barang yang mungkin berguna bagi Hong Dali. Bos. Kepala biro berjalan perlahan. Tindakannya hari ini tampak lebih lambat dari biasanya. Ia tampak tenang. Namun, tangannya yang gemetar menunjukkan bahwa ia sedang tidak tenang. Apakah itu Wu Di? Pria misterius itu tidak menyadari perilaku kepala biro yang tidak biasa. Ia masih berbicara dengan nada normalnya. Apakah ada kabar terbaru? Apa yang terjadi di pihak Dali? Biasanya, Wu Di akan menjawab segera setelah pertanyaannya selesai. Namun, hari ini tidak ada balasan. Hanya suara gesekan pakaian yang terdengar. Pria misterius itu sedikit terkejut. Ketika dia mengangkat kepalanya, dia benar-benar tercengang. Wu Di memegang pistol di tangannya. Moncong hitamnya mengarah tepat ke kepala pria misterius itu. Wu Di, kau ingin membunuhku? Pria misterius itu meletakkan dokumen-dokumen di tangannya. Ekspresinya sangat tenang. Ia tidak panik menghadapi perubahan mendadak ini. Sebaliknya, ia merapikan dokumen-dokumen di tangannya terlebih dahulu. Semua dokumen ini sangat penting. Dokumen-dokumen itu berisi informasi tentang sumber daya yang mungkin dibutuhkan Hong Dali saat ia tiba. Bumi baru berada di ambang kehancuran. Mereka harus menggunakan kekuatan apapun yang bisa mereka temukan. Bos, aku. Wu Di menatap pria misterius itu. Tangannya gemetar. Akan tetapi, senjatanya tidak diturunkan. Keheningan. Keheningan yang amat sangat. Di kantor, hanya jarum detik di jam yang terus berbunyi. Tik-tok, tik-tok. Beri aku alasan. Pria misterius itu berkepala dingin. Nalurinya mengatakan bahwa Wu Di tidak mungkin ingin membunuhnya. Kecuali Wu Di sedang dihipnotis oleh seseorang. Itu juga bukan hal yang mustahil. Akan tetapi, apa yang diucapkan Wu Di selanjutnya benar-benar melampaui ekspektasi pria misterius itu. Bos, saya. Wu Di menarik napas dalam-dalam. Saya ingin meminta Anda mundur dari jabatan Anda. Setelah menyelesaikan kalimatnya, tangannya mulai gemetar semakin hebat. Kau memintaku pensiun dari jabatanku. Pria misterius itu mengerutkan kening. Aku butuh alasan. Aku merasa sudah melakukan pekerjaan yang layak. Setidaknya, aku bisa dengan bangga mengatakan bahwa aku tidak pernah melakukan sesuatu yang tidak etis atau berbahaya. Aku bahkan tidak melakukan satu kesalahan pun. Kenapa aku harus pensiun? Lagi pula, kalau aku mundur, siapa penggantiku? Bos, aku tahu semua yang telah kau lakukan. Suara Wu Di rendah dan serak. Sebenarnya, aku bahkan lebih tahu segalanya daripada dirimu. Aku tahu betapa besar kontribusimu bagi negara surgawi dan kita manusia. Namun, tidak ada cara lain. Aku harus membuatmu mundur. Harus. Apa kau dipaksa? Atau ada alasan lain? Nalurinya mengatakan bahwa tindakan Wu di hari ini sangat aneh. Ia harus mencari tahu alasannya. Itu, aku tidak bisa mengatakannya. Wu Di mendesak pria misterius itu untuk mundur. Penggantimu adalah Hong Wei Guo. Lelucon macam apa yang kau coba buat akhir-akhir ini? Pria misterius itu tercengang. Hong Wei Guo. Apa dia ingin menjadi bos negara surgawi? Atau lebih tepatnya, apa dia ingin menjadi bos federasi bumi? Dia hanya seorang pengusaha. Tidak masuk akal baginya untuk memiliki ambisi seliar itu.
Keluarga Hong juga dilarang terlibat dalam politik. Itu adalah aturan rumah besi mereka sendiri. Terlebih lagi, dengan hubungan Hong Dali, bahkan jika dia benar-benar ingin menjadi bos Federasi Bumi, dia tidak perlu mencari Wu Di untuk menjadi corongnya. Dia hanya perlu memberitahu Hong Dali. Dengan hubungan dan reputasi Hong Dali yang kuat, jika Bumi berhasil melewati krisis ini, apa masalahnya jika dia mengundurkan diri dan menyerahkan jabatan Presiden Federasi Bumi kepada Hong Weiguo? Siapa yang berani menentangnya? Kalau begitu, mengapa Wu Di harus memilih saat ini untuk mengancamnya? Bos, aku serius tidak bercanda. Karena pria misterius itu tidak menyetujui permintaannya, Wu Di langsung panik. Ini terlalu besar kali ini. Aku harus melakukan ini. Tapi kau harus memberiku alasan. Pria misterius itu juga cemas. Ini saat yang sangat penting, tapi kau tiba-tiba datang dan memintaku mundur. Padahal, kau bahkan tidak mau memberitahu alasannya. Bagaimana mungkin aku setuju? Pria misterius itu benar-benar tercengang. Ia tidak mengerti mengapa Wu Di bersikap seperti itu. Itu saudara terdekatnya. Kalau tidak, bagaimana mungkin dia membawa senjata? Di sisi lain, Wu Di berkeringat karena panik. Hal ini terlalu mengerikan. Ia ingin mengatakannya, tetapi masalahnya ia tidak bisa dan tidak berani membicarakannya. Ia punya firasat bahwa alasannya terlalu tidak nyata. Namun, krisis yang akan datang sudah di depan mata. Jika ia mengikuti kata-kata yang diwariskan leluhur keluarganya, semuanya akan cocok. Semua bukti mengatakan kepadanya bahwa lebih baik mempercayai hal-hal seperti itu daripada mempercayai hal-hal itu tidak ada. Akibatnya, keduanya terhenti. Akhirnya, pria misterius itu menatap Wu Di yang semakin panik dan duduk perlahan. Ia berkata pelan, Wu Di. Saudaraku. Aku tahu kau pasti punya alasan yang lebih besar daripada dirimu sendiri di balik semua ini. Namun, aku juga punya alasan untuk tidak menyerah. Jika kau benar-benar merasa apa yang kau lakukan benar, maka tembak aku. Hening. Kantor itu benar-benar hening. Suara satpam tiba-tiba terdengar dari luar pintu. Suaranya dipenuhi kepanikan. Pak, ada apa? Tidak. Pria misterius itu segera tenang. Ia menatap Wu Di. Aku hanya berdebat dengan Wu Di. Kau bisa kembali dulu. Tidak perlu khawatir. Oh, itu kepala biro. Suara petugas keamanan itu segera menghilang. Kalau begitu, kami tidak akan mengganggu Anda. Kesunyian. Pria misterius itu dan Wu Di saling menatap. Setelah 3 menit penuh, seluruh tubuh Wu Di bermandikan keringat. Akhirnya, ia menggelengkan kepala dan tersenyum kecut. Ia meletakkan pistolnya dan air mata mengalir di wajahnya. Bos, aku tidak bisa. Baca bab selanjutnya di novel full. Saudaraku. Pria misterius itu perlahan berdiri dan berjalan mengitari meja kantornya. Ia memeluk Wu Di erat-erat. Aku tahu itu. Saudaraku tidak akan pernah membunuhku. Aku akan berpura-pura seolah kejadian hari ini tidak pernah terjadi. Tapi, kau juga harus mencari tempat untuk menenangkan diri dulu. Kalau kau bisa menceritakan alasan di balik semua ini, kita akan menghadapinya bersama-sama. Oke. Wu Di mengangguk tegas. Bos. Kalau begitu, aku akan tinggal di sini beberapa hari ke depan. Kalau sudah beres, aku akan pergi mencarimu. Percayalah padaku. Percayalah padaku. Haha, saudara bodoh. Kalau aku tidak percaya padamu, aku pasti sudah melawanmu sampai mati tadi. Pria misterius itu menepuk bahu Wu Di. Pergilah, percayalah padaku. Apapun yang terjadi, kita akan selalu menjadi saudara. 40 tahun yang lalu, ayah Wu Di membawa Wu Di untuk mengunjungi keluarga pria misterius itu. Sebelum mereka masuk, ayah Wu Di berkata, "Di kecil, keluarga ini sudah lama menyelamatkan nyawa ayahmu. Saat kamu bertemu mereka, kamu harus memanggil putra mereka kakakmu." Mengerti? Dimengerti. Jawab Wu Di kecil. Hari kedua saat kedua keluarga bertemu. Pria misterius itu memegangi Wu Di. Sebagai bagian dari ritual, mereka membakar kertas kuning dan masing-masing memegang semangkuk minuman keras. Minuman keras itu berkadar 110 proof. Mulai hari ini, kita adalah saudara, baiklah. Begitu mereka menghabiskan mangkuk itu, mereka berbaring mabuk di ranjang yang sama sepanjang hari dan sepanjang malam. Mereka telah menjadi saudara sejak saat itu. Ya, saudara-saudara. Wu Di sudah berusia lebih dari 50 tahun. Namun, ia kini menangis seperti anak kecil. Bayangan masa lalu berkelebat di benaknya. Pria misterius itu bergumam pada dirinya sendiri, Wu Di, kau selalu tenang dan kalem. Apa yang membuatmu melakukan hal seperti itu? Setidaknya, kau seharusnya tidak terlalu emosional. Apa alasan di balik semua ini? Bukankah lebih baik kau menceritakannya agar kita bisa menghadapinya bersama? Di dalam halaman. Di pihak Hong Dali. Melihat batu permata giok yang telah diolah, Hong Dali begitu bahagia hingga ia bahkan tidak bisa menutup mulutnya.
Hasil panen besar. Kali ini, dia dapat hasil panen besar. Bahkan Hong Dali sendiri tidak menyangka hasilnya akan begitu melimpah. Sungguh melebihi semua ekspektasinya. Lebih dari 100 kg permata kesehatan, permata super langka yang memberikan plus 10 poin atribut kesehatan, telah diproduksi. Semuanya bersinar terang dalam berbagai warna. Mereka dikelilingi kabut misterius. Seluruh tempat itu tampak seperti surga. Itu belum semuanya. Masih ada hal yang lebih baik lagi. Semua permata penambah energi dapat meningkatkan energi lebih dari 60%. Permata terlangka dapat meningkatkan energi hingga 80%. Ada plus 10 permata kekuatan di mana-mana. Yang lebih bagus bahkan bisa memberi plus 18 kekuatan. Permata kelincahan lebih mengerikan. Plus 20 poin. Refleks, plus 19 poin. Yang terpenting adalah jumlah permata super langka ini sangat banyak. Menurut perkiraan Hong Dali, ada cukup permata dengan poin atribut plus 15 ke atas di sini untuk melengkapi seluruh timnya, bahkan lebih. Lagi pula, itu dengan asumsi permata-permata itu akan digabungkan menjadi permata atribut ganda. Sedangkan untuk permata dengan plus 15 poin ke bawah, itu dianggap sampah dan bisa ditemukan di mana-mana. Mereka tidak akan pernah kehabisan. Bumi bukan lagi planet yang sama seperti dulu. Kakek misterius memang kakek misterius, seru Hong Dali. Apa arti keberuntungan yang luar biasa? Inilah dia. Lagi pula, berapa banyak yang dihabiskan Hong Dali untuk membeli planet ini saat itu? 20 juta dolar galaksi. Sekarang, nilai permata-permata ini saja jauh melebihi nilai tersebut. Tak ada yang bisa memperkirakan nilainya. Tak ada perkiraan. Hehehe. Hong Dali tertawa terbahak-bahak. Sepertinya kita bisa mempersenjatai seluruh tim hari ini. Wahahaha. Sambil berkata demikian, ia bersiap untuk menyatukan batu-batu permata itu. Namun, saat penyatuan pertama hampir selesai, suara sistem terdengar. Fusi gagal. Dolar galaksi yang saat ini tersedia untuk digunakan host 0. Penjelasan. Karena host telah membunuh seorang bangsawan tinggi dan agen utama, akun host telah dibekukan. Dana tersebut tidak dapat diakses. Bab 1005. Semua orang telah menyatu. Sialan. Kamu mau bunuh aku. Hong Dali sangat marah. Ia menunjuk ke langit dan memaki. Persetan denganmu, bangsawan tinggi. Mustahil kita bisa hidup bersama. Ia tak kuasa menahan amarah. Rasanya seperti orang yang berhasil mendapatkan seorang gadis. Mereka sudah bertemu, makan malah hotpot bersama, dan bahkan kamar hotelnya sudah lunas. Pakaian mereka sudah dilepas dan mereka siap menikmati malam ketika seorang perampok berlari masuk sambil berteriak. Saudaraku, tunggu, biar kuhadang dan kubunuh dia saja. Jika itu Anda, apa yang akan Anda rasakan? Tidak tahu tentang orang lain, tapi Hong Dali sangat marah. Namun, masalahnya adalah ia tidak bisa berbuat apa-apa meskipun sedang marah. Jika ia tidak menyelesaikan masalah ini, ia tidak bisa kembali untuk mencairkan akunnya. Jika ia tidak bisa mencairkan akunnya, ia tidak bisa menghambur-hamburkan uang dan ia tidak akan mendapatkan poin atribut. Jika ia tidak bisa mendapatkan poin atribut, dan kesehatannya masih turun beberapa poin setiap hari. Terkesiap. Terkejut, Hong Dali menarik napas ketakutan. Ya Tuhan, aku akan mati. Antek-antek, teriak Hong Dali, bersiaplah, aku akan melawan para bangsawan tinggi sampai mati. Para antek, untuk Tuan Muda, kami selalu siap. Baiklah, apa yang terjadi selanjutnya sederhana saja. Dari mereka yang mengikuti Hong Dali, Ling Xiaoyi, Lucifer, Lin Chuyin, dan Zhang Yi belum menyatu dengan batu jiwa. Termasuk Christina dan Little Bai Heko, totalnya ada 6 orang. Hong Dali memiliki batu jiwa dari 3 agen utama, milik Xiao Shengze, serta 2 buah yang dikirim oleh ayah Jiang Qiansui, Jiang Duxing. Totalnya ada 6 batu. Ya, benar, ada juga gelang Xiao Shengze. Hong Dali memberikannya langsung kepada Levis. Sekarang, Levis memiliki kemampuan transformasi kedua yang luar biasa. Hong Dali menyebutnya, Super Earthling 2. Kekuatannya luar biasa. Setelah transformasi itu, ia bahkan lebih hebat daripada Super Saiyan di Dragon Ball. Oke, selanjutnya, bagi yang belum punya batu jiwa, silakan pilih satu. Hong Dali mengeluarkan 6 batu jiwa dan menatap semua orang. Baiklah, Saudari Zhang Yi, silakan duluan. Semua orang dapat bagian. Aku. Zhang Yi menatap ke 6 batu jiwa di tangan Hong Dali. Biarkan mereka memilih dulu, aku tidak terburu-buru. Lin Chuyin, nah, yang mana yang berguna untuk teknologi? Hong Dali menutupi wajahnya dengan tangan. Oke, kalian berdua tidak terburu-buru. Xiaoyi, yang mana yang akan kau pilih? Apa yang tersisa? Ling Xiaoyi menatap ke 6 batu jiwa itu. Ia ragu sejenak, lalu memikirkannya dengan saksama dan mengambil salah satu yang paling tidak mencolok.
Aku pilih ini. Lagi pula, aku bukan antek petarung, aku akan menggunakan kemampuan apapun yang tersedia. Iya benar. Lagi pula, ia bukan antek petarung, bukankah lebih baik memilih batu yang paling lemah dan menyerahkan yang kuat kepada para petarung agar mereka bisa memaksimalkan manfaatnya? Itu akan berhasil. Hong Dali mengangguk. Coba saja dan lihat kemampuan apa yang dimiliki batu jiwa ini. Sejujurnya, batu jiwa yang dipilih Ling Xiaoyi adalah batu yang dikirim oleh Jiang Duxing. Batu jiwa ini belum pernah digunakan oleh siapapun sebelumnya, dan terlihat biasa saja. Dilihat dari penampilannya, sepertinya batu ini memiliki kemampuan yang lebih rendah. Jadi, semua orang penasaran. Kemampuan apa yang dimiliki batu jiwa ini? Xiaoyi memotong salah satu jarinya dan menyatu dengan batu. Tak lama kemudian, saat semua orang menatap Ling Xiaoyi, mereka mendengar suaranya di kepala mereka. Semuanya, apa kalian bisa mendengarku? Apa ini tadi? Dia memperhatikan ekspresi semua orang dan merasakan pertanyaan-pertanyaan di benak mereka. Ling Xiaoyi tersenyum dan berkata, hehe, batu jiwa ini, ya, aku akan menyebutnya batu jiwa pikiran. Kemampuannya memungkinkan pikiran manusia untuk terhubung dan jangkauannya sekitar 1000 km. Sialan. Batu jiwa pikiran, kemampuan untuk terhubung dengan pikiran orang lain. Ini seperti versi lemah dari kemampuan Profesor X di X-Men. Semua orang tahu bahwa Profesor X memiliki kemampuan mengendalikan pikiran. Ling Xiaoyi adalah penghubung komunikasi langsung. Selama pertempuran, dia bisa menjadi pusat komunikasi dan memberitahu mereka tentang rencana pertempuran lawan. Ini bukan bagian terbaiknya. Bagian terbaiknya adalah mereka benar-benar bisa mengelabui lawan. Misalnya, mereka dapat dengan sengaja membocorkan rencana pertempuran mereka kepada musuh, mengerti? Batu jiwa tipe pendukung. Ini jelas salah satu batu jiwa tipe pendukung terkuat. Meskipun jangkauannya hanya 1000 km sekarang, levelnya pasti bisa ditingkatkan nanti. Wahahaha, seru Hong Dali penuh semangat. Xiaoyi, kemampuanmu luar biasa. Haha, bisa melakukan yang terbaik untuk Tuan Muda adalah tujuan utama saya. Ling Xiaoyi tersenyum lebar. Ia sangat bahagia. Selanjutnya, Hong Dali menatap Lucifer. Heartbreaker, mana yang akan kau pilih? Aku. Lucifer memikirkannya, lalu menggelengkan kepalanya. Aku tidak meminta banyak, apa kau punya saran? Coba kupikirkan. Hong Dali mengusap dagunya. Sebaiknya kututup mata saja dan pilih satu. Kita pakai saja yang kupilih. Semua orang menatap Lucifer. Mereka menyeringai dan mengangguk serempak. Oke, Lucifer. Mereka semua mengeroyoknya. Jadi, Hong Dali menutup matanya dan mengulurkan tangannya untuk memilih satu. Batu jiwa Fang. Ngomong-ngomong, batu jiwa itu milik salah satu agen top. Tapi, aku tidak yakin apa kemampuannya. Aku membunuhnya bahkan sebelum dia sempat bertarung. Hong Dali mendengus. Heartbreaker, maukah kau menggunakan ini? Terserah, aku akan coba. Ia mulai menyatu dengan batu itu. Tak lama kemudian, Lucifer tertawa terbahak-bahak. Hahaha. Dali, keberuntunganmu tak tertandingi, tak terkalahkan. Apa keberuntunganku sebagus itu? Mata Hong Dali melebar. Cepat beritahu kami, kemampuan apa itu? Aku nggak akan bilang, sama sekali nggak. Ekspresi Lucifer misterius. Nggak akan ada gunanya kalau aku bilang. Pokoknya, kamu harus tahu, kemampuan ini sangat berguna buatku, hahaha. Lihatlah betapa senangnya dia, dasar terkutuk. Tinggal 4 lagi. Hong Dali menatap Bai Hekou kecil. Nak, kamu mau pilih satu? Bai Hekou kecil menatap batu jiwa dengan mata terbelalak. Papa, pilihkan untukku. Kalau begitu, kau gunakan sisanya. Hong Dali menatap Christina. Giliranmu, Suster Chris. Ya, coba kupikirkan. Christina memikirkannya baik-baik dan akhirnya mengambil batu jiwa racun. Aku akan memilih ini. Ini yang paling cocok dengan kemampuan asliku. Seharusnya ini dia. Batu jiwa beracun. Christina berhasil menyatu dengan kegelapan. Jika dia juga bisa menggunakan racun. Ini praktis curang, bukan? Selanjutnya, mereka kembali ke Zhang Yi. Masih ada 3 batu jiwa yang tersisa. Batu jiwa bintang, batu jiwa batu, dan batu jiwa yang tidak diketahui. Aku pilih yang ini. Zhang Yi berpikir lama dan akhirnya memilih batu jiwa yang tidak diketahui. Aku tidak tahu batu jiwa apa ini, tapi tidak masalah asalkan bertipe tempur. Baiklah, Hong Dali mendengus. Kalau begitu, mulailah menyatu. Tak lama kemudian, fusi itu selesai dan Zhang Yi merasakan kemampuan barunya. Setelah memahaminya, ia memeluk Hong Dali dan menciumnya. Dali, ini hebat. Aku suka batu jiwa ini. Jadi, batu jiwa jenis apa itu? Tanya semua orang serempak. Itu batu jiwa tipe serangga.
Tipe pertempuran murni. Ketika Zhang Yi mengatakan ini, ekspresinya malu-malu, tetapi apa yang dia katakan selanjutnya membuat semua orang tersentak kaget. Itu batu jiwa lebah pembunuh. Lagi pula, itu Raja Lebah Pembunuh. Setiap orang. Lebah Pembunuh. Raja. Kembali di bumi, Zhang Yi punya julukan Lebah Pembunuh. Tak disangka, di alam semesta, batu jiwa yang akhirnya ia dapatkan adalah batu jiwa lebah pembunuh. Entah itu keberuntungan atau takdir, tak seorang pun tahu. Tentu saja, karena dia adalah Killer Bee, transformasi Zhang Yi bahkan lebih menakjubkan. Pinggangnya yang ramping, bokongnya yang ramping, sayapnya, matanya yang besar, semua yang ada pada dirinya membuatnya tampak persis seperti Killer Bee betina. Setiap orang hanya memiliki satu kata dalam pikiran mereka untuk menggambarkan Zhang Yi. Menakjubkan. Tidak salah lagi, dia sungguh menakjubkan. Anda hanya perlu membayangkan gadis tipe serangga yang paling lucu dan cantik yang pernah Anda lihat dalam buku komik. Nah, setelah semua orang berseru, giliran Lin Chuyin berikutnya. Ekspresinya nyaris tak berubah saat menatap kedua batu jiwa itu. Akhirnya, ia memilih batu jiwa. Alasannya sederhana, dengan ini, akan mudah membangun laboratorium. Yah, alasannya jelas. Jadi, Bai Heko kecil mendapatkan batu jiwa bintang terakhir yang tersisa. Star Knight yang dipadukan dengan Star Soul Stone. Rasanya berkelas dan eksklusif. Tentu saja, sulit untuk mengatakan kekuatan seperti apa yang akan tercipta. Oke, saudara-saudara. Setelah seluruh tim menyatu dengan batu jiwa dan kekuatan para antek meningkat ke level yang baru, Hong Dali berseru. Semuanya, bersiaplah dengan baik. Selanjutnya, saatnya menyaksikan keajaiban. Tepat ketika semua orang penasaran dengan keajaiban apa ini, Hong Dali berteriak, Saudari Zining. Giliranmu. Akhirnya selesai juga urusanmu. Ji Zining bersandar di dinding dengan tangan disilangkan. Postur ini membuat payudaranya semakin membuncit dan membuat semua orang menelan ludah. Ji Zining tersenyum dan berkata, aku cuma berpikir, kalau kamu tidak cepat-cepat, kurasa anak-anakku tersayang tidak bisa menunggu lebih lama lagi. Kali ini semua orang akhirnya mengerti apa yang dimaksud Ji Zining. Di halaman, semua orang melihat banyak permata atribut kesehatan. Dengan begitu banyak permata kesehatan, artinya Raja Zerg akan segera diproduksi massal. Bab 1006. Kata-kata yang diwariskan dari leluhur keluarga Wu. Hehe, Suster Zining, kau tahu. Hong Dali menggoyangkan alisnya dengan penuh semangat. Ayo kita mulai sekarang. Kalau aku menunggumu, daun mentimunnya pasti sudah dingin. Ji Zining mendengus. Ini sudah dimulai. Tunggu saja. Sebentar lagi, anak-anakku yang patuh akan membentuk sekitar 50 Raja Zerg. Lebih dari 50 Raja Zerg. Apa maksudnya? Itu berarti bahwa hanya bergantung pada Raja Zerg ini, mereka akan mampu melawan kelompok yang terdiri dari lebih dari 100 pembawa ruang angkasa tingkat bintang Orde kelima. Jika mereka menyertakan kumbang Kaisar Emas, itu berarti Hong Dali memiliki pengaruh yang cukup untuk bernegosiasi dengan armada bangsawan tinggi. Kita bisa bernegosiasi. Ji Zining akhirnya menatap Bai Heko kecil. Jika dia berhasil menyatu dengan kumbang Kaisar Emas akan memiliki kemampuan batu jiwa sekarang. Tidak mengherankan jika dia merasa kasihan. Kenapa kumbang Kaisar Emas ingin menyatu dengan manusia? Karena, jika manusia memiliki kemampuan dari batu jiwa, kumbang Kaisar Emas pun akan memiliki kemampuan batu jiwa. Jika kumbang Kaisar Emas memiliki kemampuan batu jiwa bintang-bintang peledak yang diciptakannya. Bukankah mereka akan sebesar planet? Jika memang begitu, seberapa dahsyatkah itu? Ketika semua orang memikirkan hal itu, mereka semua bergidik. Jika itu yang terjadi, alam semesta mungkin akan hancur. Jangan khawatir soal detail-detail ini. Hong Dali tertawa canggung. Itu kecelakaan. Sudah terlambat untuk mengatakan apapun sekarang, jadi Ji Zining hanya menghela napas dan tidak memikirkannya lagi. Di alam semesta yang luas, kawanan Zerg yang besar berkumpul dalam kelompok-kelompok. Zerg-Zerg ini, dari yang terkecil, setinggi 3-4 meter hingga yang terbesar, setinggi 50 meter, adalah kekuatan utama Zerg mutasi. Saat itu, para Zerg yang bermutasi saling membunuh. 2 per 2, mereka bertarung. Pemenangnya hidup dan yang kalah mati. Setelah semua Zerg mutasi bertarung, para pemenang memakan yang kalah dan bertambah besar. Setelah mereka selesai tumbuh, mereka melanjutkan pertarungan. Dengan begitu, seiring dengan menurunnya jumlah Zerg yang bermutasi, kualitas pasukan Zerg pun meningkat. Sekarang sudah ada cukup permata atribut kesehatan di bumi baru. Karena itu, semua Zerg mutasi saling membunuh, tak satu pun tersisa. Para ksatria langit yang telah bergabung, mengawasi dari kejauhan di luar angkasa dan melaporkan situasi terkini kapanpun diperlukan. Populasi Zerg yang bermutasi terus menurun.
40 juta, 20 juta. 5 juta, 1,25 juta. 700 ribu, 300 ribu. 10 ribu, 20 ribu. 2000, 1000. 10 jam lagi telah berlalu. Hanya tersisa 4 Zerg mutasi yang masih berdiri. Raja Zerg lahir kembali. Masing-masing dari mereka memiliki lebar setidaknya 10.000 meter dan ditutupi oleh karapas bersisik hitam yang mengerikan. Tanduk panjang hitam raksasa bertengger di dahi mereka. 6 sayap raksasa yang membentang lebih dari 8.000 meter panjangnya menempel di punggung mereka. Mereka memiliki 6 kaki, masing-masing memiliki lingkar lebih dari 600 meter. Mereka sebenarnya tidak sebesar itu di alam semesta. Malahan, mereka hanyalah makhluk yang tidak berarti. Dibandingkan dengan wahana antariksa buatan manusia, ukuran mereka bahkan tidak sebanding. Tapi mereka sangat kuat. Selain kumbang kaisar emas yang paling menakutkan, Raja Zerg adalah petarung terkuat yang dapat diproduksi massal oleh Zerg. Di bumi baru, pria misterius itu kembali ke kantornya. Ia memikirkannya, lalu bangkit dan meninggalkan ruangan. Ia tiba di sebuah ruangan kecil dan mengetuk pintu pelan. "Woody, bolehkah aku masuk?" "Bos besar." Tak lama kemudian, pintu ruangan terbuka. Woody menatap pria misterius yang berdiri di depan pintu dan berkata, "Bos besar, kau di sini." Baru sehari berlalu, tetapi Woody sudah kehilangan banyak berat badan. Jelas sekali pikirannya sedang kacau. "Woody, bagaimana kau bisa jadi seperti ini?" Melihat uban di pelipis Woody, wajah pria misterius itu tampak sedih. "Saudaraku, apa kau belum memikirkan masalah itu?" "Bos besar, aku." Woody menghela napas pelan. "Masalah ini sangat penting, aku sungguh tidak berani mengatakannya begitu saja." "Aku tahu." Pria misterius itu masuk ke ruangan dan duduk di sofa, lalu berkata, "Izinkan aku bertanya, apakah masalah ini ada hubungannya dengan kekacauan yang disebabkan oleh Hong Dali kali ini?" Pria misterius itu telah menghabiskan banyak waktu memikirkannya selama 2 hari ini. Hal ini terjadi pada Woody tepat setelah ia mengetahui apa yang dilakukan Hong Dali. Lagi pula, melihat penampilannya yang cemas, ia seharusnya juga mengkhawatirkan keselamatan bumi baru. Jika tidak, dengan kemajuan bumi baru yang pesat, ia tidak perlu merasa begitu bimbang. Ya, seperti dugaannya, Woody mengangguk. "Justru karena ini berkaitan dengan masalah yang sedang kita hadapi, itulah mengapa aku begitu cemas." "Sudah kuduga." Pria misterius itu menepuk bahu Woody dengan kuat. "Kau adalah saudaraku seumur hidupku dan pasti tidak akan mengkhianatiku." "Dengar, Woody, pikirkanlah. Jika kau bisa memberitahu alasanmu, mungkin ada harapan bagi bumi baru. Namun, jika kau tidak mampu melakukannya, jika bumi baru tidak mampu bertahan, kita akan hancur berkeping-keping. Bahkan jika seseorang mengetahui rahasiamu nanti, itu tidak akan berguna lagi, kan?" "Aku tahu itu, tapi..." Woody menggelengkan kepalanya. "Tapi kata-kata ini diwariskan dari leluhur keluarga Wuku. Ini diwariskan secara lisan, dan kami telah bersumpah untuk merahasiakannya. Kalau tidak, keluargaku mungkin akan musnah." "Musnah? Hehe, musnah." Pria misterius itu tertawa, lalu berkata, "Woody, kok kamu bisa linglung begini sekarang? Kalau terjadi sesuatu yang benar-benar mengerikan, keluargamu mungkin musnah. Tapi kalau kamu ceritakan, dan kalau memang benar-benar bermanfaat, kita mungkin bisa menyelamatkan semua orang di bumi baru. Kok kamu nggak tahu apa yang lebih penting sekarang?" "Aku." Woody mengepalkan tinjunya erat-erat. Bagaimana mungkin dia tidak mengerti apa yang dikatakan pria misterius itu? Pertanyaan terbesarnya adalah, apa yang ia ketahui mungkin memengaruhi banyak hal. Hasil dari sesuatu seperti itu sulit diprediksi. Kalau tidak, dengan keberaniannya yang biasa, bagaimana mungkin ia masih belum bisa mencapai kesimpulan? Namun, apa yang dikatakan pria misterius itu memang benar adanya. Jika dia tidak mengatakannya sekarang, dan bumi baru benar-benar hancur dan berubah menjadi debu, semuanya akan terlambat. "Woody, lihat." Pria misterius itu tahu bahwa pikiran Woody sedang kacau. Ia berdiri, berjalan ke jendela, menatap langit berbintang, dan bergumam. Meskipun Dali telah menyebabkan banyak masalah, ia tidak menunjukkan rasa takut. Ia hanya tahu bahwa ia harus berusaha sebaik mungkin. Semua orang telah bersatu dengan tujuan yang sama, untuk meniadakan ancaman. Bahkan Zerg yang dulunya merupakan musuh terbesar umat manusia, telah memilih untuk berdiri di pihak kita. Aku tahu bahwa Zerg sekarang saling membunuh untuk menghadapi musuh kita, berusaha menghasilkan unit Zerg terkuat kedua setelah kumbang Kaisar Emas, yaitu Raja Zerg. Semua orang berusaha sebaik mungkin. Tapi kau, saudara terdekatku, masih berselisih dengan dirimu sendiri. Pria misterius itu mendesah dan berkata, bagaimana kau akan menghadapi semua orang yang mempercayaimu dalam keadaanmu saat ini?
Bagaimana kau akan menghadapi para prajurit setia yang berusaha sekuat tenaga untuk belajar menerbangkan pesawat ruang angkasa dan bersiap untuk bertempur? Bos besar, aku. Setelah mendengarkan pria misterius itu, Wudi menggertakkan giginya. Bagaimana mungkin dia tidak mengerti apa yang dikatakan pria misterius itu? Semua orang berusaha sekuat tenaga, bahkan para Zerg. Dan dia, seorang Earthling. Baiklah, aku akan memberitahumu. Wudi akhirnya memutuskan. Tapi bos, kau hanya bisa membantuku menganalisisnya, dan sebelum aku memutuskan apa yang harus dilakukan, kau tidak boleh memberitahu siapapun tentang hal itu. Kalau tidak, aku tidak tahu apa yang akan terjadi. Baiklah, aku janji, angguk pria misterius itu. Wudi sangat ragu untuk memberitahu siapapun. Alasan misterius macam apa itu? Baiklah, akan kukatakan sekarang. Wudi berusaha keras memilah kata-katanya, lalu perlahan berkata, di keluarga Wu kami, ada kata-kata yang diwariskan turun-temurun. Kalimat ini tidak tercatat dalam dokumen apapun, tetapi akan ada satu anak di setiap generasi keluarga Wu yang akan mengetahuinya. Dan di generasiku, yang mengetahuinya adalah aku. Sebenarnya, awalnya saya tidak terlalu memikirkannya, tetapi ayah saya ingin saya menghafalnya, jadi saya menghafalnya. Saya tidak terlalu memikirkan artinya. Sampai sekarang, ketika Dali membuat kekacauan besar, akhirnya aku memikirkannya. Ada hal seperti itu. Pria misterius itu mengerutkan kening. Apa sebenarnya yang paman katakan? Dia ingin kau membuatku mundur. Bukan kau, kata Wudi dengan muram, tapi pemimpin tertinggi negara saat ini. Kebetulan saja kau, bos besar. Lalu, kata-kata ini. Pria misterius itu semakin penasaran. Ayahku berkata, kata Wudi, kata demi kata, jika suatu hari, dewa yang tidak dapat kita hadapi menyerang kita, maka, satu-satunya jalan menuju kemenangan adalah jika seorang keturunan keluarga Hong menjadi pemimpin tertinggi kita. Pria misterius itu tercengang oleh kata-kata Wudi. Lagi pula, kata-katanya terlalu aneh. Dewa yang tak bisa mereka hadapi. Apa itu? Keturunan keluarga Hong seharusnya menjadi pemimpin tertinggi, apa maksudnya? Makhluk surgawi ini mengacu pada, tanya pria misterius itu. Awalnya, saya penasaran apa artinya. Kemudian, setelah Hong Dali membuat kehebohan seperti itu, saya mengerti. Wudi berkata perlahan, dewa, makhluk surgawi, atau makhluk tercerahkan yang mampu terbang di angkasa atau berjalan di bumi. Sepertinya inilah artinya. Tetapi jika kita selidiki lebih dalam, artinya sangat mungkin merujuk pada kehidupan di luar angkasa. Kali ini, itu pasti para bangsawan tinggi. Bangsawan tinggi. Kata-kata yang diturunkan oleh keluarga Wudi mengacu pada bangsawan tinggi. Yah, mungkin maksudnya bukan hanya para bangsawan tinggi. Pria misterius itu mengelus dagunya. Bisa jadi maksudnya semua makhluk dari luar angkasa secara umum. Lagi pula, mungkin saja alien adalah makhluk surgawi yang tak mampu kita hadapi. Kurasa begitu. Wudi mengangguk. Bagian selanjutnya seharusnya sudah jelas. Sekarang alien, atau makhluk surgawi, telah datang, dan kita tidak mampu menghadapi mereka, atau lebih tepatnya, kita kesulitan menghadapi mereka. Yang harus kita lakukan selanjutnya adalah mendapatkan keturunan keluarga Hong untuk menjadi pemimpin tertinggi. Siapa yang paling bisa diandalkan di keluarga Hong sekarang? Hanya ada satu, Hong Wei Guo. Bab 1007. Rahasia utama keluarga Hong. Hong Wei Guo adalah jenius paling dapat diandalkan di generasi keluarga Hong saat ini. Jika dia diangkat menjadi penguasa, hal itu mungkin akan berhasil. Jadi, itu alasanmu melakukan itu. Pria misterius itu mengerutkan kening dan berpikir sejenak, lalu menepuk pahanya keras-keras. Yah, kalau memang begitu, lebih baik percaya daripada tidak. Kalau memang tidak berhasil, aku akan menyerahkan posisiku padanya. Lagi pula, yang terpenting adalah memenangkan pertempuran ini. Kalau kita kalah dan kehilangan bumi baru, tidak ada gunanya mempertahankan posisiku. Sebenarnya, pria misterius itu mengira Kepala Biro akan setuju. Namun, tak disangka, Kepala Biro menolaknya. Tidak, bos besar. Kepala Biro menggeleng. Awalnya kupikir begitu. Tapi aku berubah pikiran. Oh, apa maksudmu? Pria misterius itu penasaran. Bos besar, Kepala Biro menganalisis poin demi poin. Sejak saya tiba di sini kemarin, saya terus bertanya pada diri sendiri. Coba pikirkan, bahkan jika Hong Wei Guo mengambil alih posisi Anda, apa yang bisa dia lakukan? Saya tidak mengatakan ini untuk membuat Anda senang. Yang penting, sebagai pengusaha, dia memang sepenuhnya cakap. Tapi sebagai penguasa negara, mustahil dia bisa lebih baik dari Anda. Seharusnya begitu. Kepala Biro mengatakan yang sebenarnya. Hong Wei Guo adalah seorang pengusaha yang sukses. Bahkan, pengusaha yang sangat sukses. Seringkali, di seluruh negara surgawi, sampai titik ini,
tidak ada seorang pun yang lebih baik daripadanya. Tentu saja, Hong Dali tidak dihitung. Lagi pula, keberuntungan anak ini luar biasa. Disitulah masalahnya muncul. Apa yang bisa dia lakukan setelah mengambil alih posisi pria misterius itu? Bisakah dia melakukan lebih baik daripada pria misterius itu? Belum tentu. Lalu mengapa pesan ini disampaikan di keluarga Wudi? Bahkan disebutkan bahwa harus ada seseorang dari keluarga Hong yang mengambil posisi ini. Dari kata-kata yang disampaikan, sepertinya selama ada seseorang dari keluarga Hong yang mengambil posisi ini, mereka pasti akan memenangkan pertempuran. Benar. Awalnya aku tidak menyadarinya. Sekarang setelah kau mengatakannya, aku baru menyadarinya. Pria misterius itu mengerutkan kening dan berpikir sejenak. Lalu, tiba-tiba ia berkata, "Oh iya, aku lupa menanyakan satu hal penting. Kapan kata-kata ini pertama kali disebarkan? Ini sangat penting. Kau tahu, kapan ini dimulai?" Kepala biro berpikir dengan hati-hati, lalu berkata dengan tegas, "Satu-satunya orang yang berani mengatakan hal seperti itu di keluarga Wu kita, pastilah salah satu pendiri, orang paling terkenal di keluarga Wu kita." Berbicara sampai di sini, keduanya saling memandang dan berkata serempak, Wu Shuangwen. Wu Shuangwen adalah salah satu pendiri negara surgawi. Di Tiongkok, tempat Hong Dali berasal, urutan kronologis dinasti-dinasti tersebut adalah Tang, Song, Yuan, Ming, dan Qing. Namun, di sini berbeda. Dinasti Qing tidak muncul setelah dinasti Ming, melainkan dinasti Hua. Setelah lebih dari 250 tahun sejarah, setelah dinasti Hua runtuh, Hong Jun dari keluarga Hong, dan Wu Shuangwen dari keluarga Wu, mendirikan negara aliansi vertikal surgawi Hong Wu modern, atau singkatnya, negara surgawi. Oleh karena itu, Wu Di adalah keturunan keluarga Wu tersebut, dan keluarga Hong adalah keturunan Hong Jun. Nah, kata-kata seperti itu sebenarnya diturunkan dari Wu Shuangwen. Tak diragukan lagi, keturunan keluarga Hong ini pasti merujuk pada keturunan Hong Jun, tapi mengapa keturunan Hong Jun harus menjadi penguasa agar mereka bisa memenangkan pertempuran? Ngomong-ngomong, pria misterius itu mengerutkan kening dan berkata, rahasia ini pasti ada pada pemimpin pendiri kita, Hong Jun. Hong Jun adalah pria yang penuh legenda. Melalui kata-kata ini, lebih banyak lagi rahasia tak terduga yang akan terungkap. Apa sebenarnya rahasia ini? Bos besar, kepala biro menyentuh dagunya dan berpikir lama. Lalu, tiba-tiba ia berkata, apakah kau ingat, Guru Wang Daoming, yang juga merupakan orang yang kita temukan di bawah Gunung Tianjing, bangsawan galaksi dari Bima Sakti. Gunung Tianjing, bangsawan galaksi, Mo Tianji. Maksudmu Mo Tianji? Pria misterius itu berpikir sejenak dan berkata, kemungkinan besar. Ketika Mo Tianji mendarat di bumi, kemungkinan besar dia meninggalkan keturunan di sini. Meskipun kudengar sangat sulit punya anak ketika bangsawan galaksi menikah dengan orang asing. Katanya memang sangat sulit, tapi tidak mutlak. Dan, ingatkan kau roda 5 elemen yang kita temukan. Ya, kepala biro mengangguk tegas. Keluarga Hong pasti ada hubungannya dengan Mo Tianji. Kami tidak terlalu memikirkannya saat itu dan berpikir itu mustahil. Tapi sekarang sepertinya Hong Jun benar-benar keturunan Mo Tianji. Hal yang mereka bahas ini sangat mungkin terjadi. Saat itu, cincin air jernih yang diberikan Hong Dali kepada Tang Muxin, kalung api neraka, anting emas gelap, cincin, serta gelang kayu kuno di dasar laut, semuanya secara ajaib berakhir di tangan Hong Dali. Mungkinkah semua yang terjadi merupakan kehendak surga? Namun, krisis ini datang dari para bangsawan tinggi, yang berada di level yang lebih tinggi daripada bangsawan galaksi. Kepala biro mengerutkan kening dan berkata dengan ragu, sekalipun keluarga Hong benar-benar keturunan bangsawan galaksi, sudah lebih dari 1000 tahun berlalu. Hubungan darah mereka telah menipis. Akankah bangsawan galaksi mengakuinya? Tidak penting mereka mengakuinya atau tidak. Pria misterius itu menepuk pahanya. Bagaimanapun juga, jika kita bisa mendapatkan sedikit bantuan lagi, itu lebih baik daripada tidak sama sekali. Lagi pula, kita tidak sepenuhnya bergantung pada bangsawan galaksi. Kita masih punya Zerg dan kumbang Kaisar Emas. Dengan lebih banyak alat tawar-menawar, mungkin kita bisa mendapatkan kesempatan untuk bernegosiasi dengan mereka di masa mendatang. Ya, sudah. Aku akan segera pergi. Kepala biro segera berdiri. Aku akan mengambil darah Hong Dali untuk tes DNA. Lihat apakah dia benar-benar ada hubungannya dengan bangsawan galaksi. Aku ikut denganmu. Pria misterius itu pun segera berdiri. Ini masalah mendesak, kita tidak boleh terlalu berhati-hati. Pria misterius dan kepala biro terbakar dengan ketidaksabaran di ujung sana. Di sisi lain, Hong Dali sudah tertidur. Dia bisa menggunakan langit sebagai selimutnya bahkan jika langit runtuh, begitulah Hong Dali selama ini. Dali, produksi massal sudah selesai. Ji Zining mengetuk pintu kamar Hong Dali. Kau sudah menyatu dengan kumbang Kaisar Emas. Terserah kau mau memproduksi Zerg jenis apa. Ya,
Produksi massalnya sudah selesai, kata Hong Dali dari dalam ruangan. Tunggu sebentar. Biarkan aku berpakaian, lalu kita lihat bagaimana cara mereformasi Zerg biasa. Sejujurnya, mereka agak terlalu lemah. Tentu saja. Ji Zining mengangguk. Itulah tujuanmu. Latih imajinasimu, anak muda. Tak lama kemudian, Hong Dali berpakaian dan berjalan keluar. Saat itu, Ji Zining sudah duduk di sofa dengan kaki disangga. Ia bahkan bersenandung. Suasana hatinya jelas sedang baik. Lagi pula, masih ada 60 Raja Zerg lagi. Selain kumbang Kaisar Emas, kekuatan mereka sungguh luar biasa. Jika mereka bisa menantang para bangsawan tinggi, atau bahkan menghancurkan mereka, semuanya akan sepadan, bahkan jika mereka mati. Mereka adalah bangsawan tinggi. Saat dia masih menjadi bangsawan galaksi, dia sekali mendengar tentang mereka dan sangat iri pada mereka. Suster Zining, aku di sini. Hong Dali mendorong pintu hingga terbuka. Si brengsek ini masih mengenakan piyama longgar dan memegang pena serta buku. Ayo kita mulai merencanakan bagaimana kita akan mereformasi para Zerg biasa ini, hehe. Sebenarnya, evolusi Zerg biasa agak sederhana. Hong Dali hanya perlu menggambar gambaran kasar bagi Ji Zining untuk menggunakan proyeksi holografik guna mensimulasikan evolusi Zerg. Hal seperti itu sebenarnya cukup sederhana, tetapi tergantung siapa yang membuatnya. Setidaknya ketika Ji Zining melihat gambar-gambar Hong Dali, ia benar-benar putus asa, ia bahkan tidak tahu apa itu. Itu tidak berlebihan. Bahkan anak TK pun bisa menggambar lebih baik. Dasar bodoh. Ji Zining menahan diri untuk tidak mencekik si bodoh itu. Bisakah gambarmu lebih buruk lagi? Bisa. Lalu, Hong Dali mengangguk tanpa malu. Ya. Ji Zining langsung menangis. Jika ini terus berlanjut, Zerg mungkin akan berevolusi menjadi bentuk yang aneh. Ji Zining benar-benar tak bisa berkata-kata, menghadapi si idiot yang tak tahu apa-apa selain menghambur-hamburkan uang, ia merasa harus menyerah sepenuhnya. Dali, ada apa? Untungnya, saat Ji Zining mulai putus asa, Tang Muxin muncul, mengenakan gaun tidur merah muda yang indah. Ia terhuyung-huyung keluar dari kamar Hong Dali. Saat melihat Ji Zining, wajahnya memerah. Kak Zining, kau keluar. Ji Zining terkekeh dan melambaikan tangan ke arah Tang Muxin. Gadis kecil, kemarilah. Tang Muxin berjalan mendekat. Begitu ia mendekati Ji Zining mengangkat gaun tidur Tang Muxin secepat kilat dan meliriknya sekilas. Masih pakai. Bagus, bagus. Tang Muxin. Wajahnya semerah pantat monyet. Batuk, batuk, batuk. Hong Dali terbatuk dan segera mengganti topik. Kalau begitu, Kak Zining, bagaimana kalau aku minta bantuan Xin Xin untuk menggambar? Dia tidak terlalu berbakat menggambar, tetapi Tang Muxin adalah gadis kecil yang berbakat. Dia mahir dalam segala hal, musik, kecerdasan, dan seni. Hanya alat musik saja, dia bisa memainkan beberapa. Menggambar adalah hal yang mudah baginya. Namun, rencana Hong Dali tidak berjalan dengan baik. Kalau gambar orang lain saja bisa, kenapa aku butuh kamu, kata Ji Zining dengan nada kesal. Kamu harus mengerjakannya sendiri. Tapi gambarku kurang bagus, keluh Hong Dali. Bagaimana? Apa boleh buat? Ji Zining ingin sekali mencekiknya lagi. Coba lebih keras lagi. Kalau tidak, aku akan membunuhmu. Dali, Tang Muxin tiba-tiba mendapat ide bagus. Bagaimana kalau aku membuat manusia salju, bisakah kau membentuknya dengan tanganmu? Kurasa akan lebih mudah membentuknya daripada menggambarnya. Lagi pula, lebih mudah. Bab 1008. Zerg yang berevolusi. Ya, membuat manusia salju. Ide bagus. Hong Dali mengangguk dengan penuh semangat. Oke. Kita akan membuat manusia salju. Hehe, Tang Muxin terkekeh dan berkata dengan antusias, ini kemampuan baruku. Aku akan mulai. Suara mendesing. Begitu Tang Muxin melambaikan tangannya, sebuah bola salju berdiameter sekitar setengah meter muncul di meja kopi. Bola salju itu sangat putih dan terasa nyaman disentuh. Seru. Hong Dali paling suka hal-hal yang menyenangkan. Ia mengulurkan tangan dan mulai menguleninya. Aku akan membentuk kepalanya dulu. Iya, seharusnya terlihat lebih garang. Lagi pula, ini Zerg. Seharusnya terlihat menakutkan meskipun tidak cukup kuat. Lalu, badan, kaki, ekor, beberapa duri di badannya. Pokoknya, seharusnya terlihat garang dan mendominasi. Beberapa karapas atau semacamnya. Anehnya, terlepas dari gambar Hong Dali yang buruk, ia cukup berbakat dalam membentuk figur. Terlebih lagi, bola salju Tang Muxin memiliki kesadarannya sendiri. Ia membentuk dirinya sendiri sesuai dengan apa yang dikatakan Hong Dali. Hasilnya, tidak butuh waktu lama bagi Zerg pertama untuk muncul. Itu adalah Zerg yang tampak seperti anjing dan serigala sekaligus. Tentu saja,
Ini hanya perkiraan. Di punggungnya terdapat dua duri baja tajam, tubuhnya dilapisi baju besi, anggota tubuhnya mirip serangga, kepalanya mirip kumbang badak, ekornya panjang dengan ujung bercabang. Selain sepasang sayap raksasa, ia tampak sangat kuat. Jangan bilang, sebenarnya kelihatannya lumayan. Ji Zining tampak puas. Bajingan ini cukup berbakat. Apa yang Zerg ini lakukan? Mengaturnya dan berkomunikasi dengan kumbang Kaisar Emas. Zerg biasa akan berevolusi menjadi seperti ini, perhatikan, yang terpenting adalah fungsinya dan cara menyerangnya. Itulah tujuan kemunculannya. Ini, sebut saja Zergling. Hong Dali menyeringai sambil memberinya nama yang sangat khas orang udik. Ini untuk pertarungan jarak dekat. Satu Zerg biasa bisa berevolusi menjadi dua Zerling. Tujuannya adalah sebagai umpan. Ini yang terendah di kelasnya. Anak boros ini, Ji Zining cemberut. Apa gunanya Zerg serendah itu? Apa dia akan bertarung di daratan? Jangan cemas. Ayo kita lakukan satu per satu. Hong Dali memejamkan mata dan mulai berkomunikasi dengan kumbang Kaisar Emas. Tak lama kemudian, ia mendapat respons dan kumbang Kaisar Emas mulai memisahkan beberapa Zerg biasa untuk berevolusi menjadi Zergling, sekitar 2 miliar jumlahnya. Selanjutnya, Hong Dali terkekeh. Selanjutnya, Hydralis. Alam semesta, di bidang bintang di sekitar bumi baru. Zerg yang tak terhitung jumlahnya mulai mencari asteroid tempat mereka bisa mendarat. Mereka adalah Zerg biasa. Begitu mereka menemukan asteroid dan mendarat, mereka akan berubah menjadi kepompong dan membungkus diri mereka sendiri. Untuk sementara waktu, asteroid-asteroid yang mengelilingi bumi baru dipenuhi pupa Zerg biasa. Pemandangan itu membuat bulu kuduk berdiri. Pupa yang lebih kecil tingginya 3 hingga 5 meter. Pupa yang lebih besar tingginya lebih dari 20 meter. Pupa yang lebih besar terdiri dari beberapa Zerg biasa. Ketika evolusi mereka selesai, mereka akan menjadi senjata pembunuh yang mengerikan. Dan ini hanyalah Zerg biasa. Hal terpenting dalam evolusi Zerg adalah berbagai jenis sarang yang dirancang Hong Dali. Setiap sarang memiliki tujuan uniknya sendiri. Terutama sarang utama, yang merupakan hal terpenting dalam evolusi Zerg. Selama sarang utama ada, mereka dapat mengumpulkan semua sumber daya di planet ini dan terus berevolusi menjadi Zerg yang berbeda dalam jumlah besar. Ngomong-ngomong, game favorit Hong Dali di dunia asalnya adalah StarCraft. Berbagai jenis Zerg sekarang dirancang berdasarkan game ini. Ngomong-ngomong, Ji Zining melihat lusinan jenis sarang Zerg yang dirancang Hong Dali dan tak kuasa menahan desahan. Meskipun kau sering terlihat seperti orang bodoh yang tak berguna, imajinasimu sungguh hebat. Di luar angkasa, sekitar 200 juta kilometer jauhnya dari bumi baru. Armada bintang yang perkasa sedang menuju bumi baru. Armada itu milik bangsawan tinggi, 300 pesawat ruang angkasa tingkat Stellar Orde kelima. Jumlah pesawat ruang angkasa sebanyak itu, bahkan planet beta tempat para aristokrat galaksi berada dapat dengan mudah dihancurkan, belum lagi bumi baru. Kita semakin dekat dengan bumi baru. Pria berambut perak itu menatap ruang yang diproyeksikan secara holografis dan tersenyum. Setiap kali kita melakukan perjalanan jarak jauh, aku bisa merasakan betapa luasnya ruang angkasa. Manusia sangat kecil di tempat seperti luar angkasa. Jangan sombong, kata agen utama Air dengan nada merendahkan. Kau pasti sudah mengalami ini setidaknya 8-10 kali, tapi kau masih saja emosional setiap kali. Ya, apa kau salah bereinkarnasi menjadi pria? Baca bab selanjutnya di novel full. Tidak ada gunanya bicara romantis dengan wanita tangguh sepertimu. Pria berambut perak itu tampak tertekan. Baiklah, baiklah. Aku akan berhenti melihat, oke. Air, lihatlah bumi baru. Meskipun kita memiliki keunggulan absolut dalam hal kekuatan, lebih baik berhati-hati. Kalau tidak, tidak akan seru kalau kita lengah. Yang lainnya menganggukkan kepala. Meskipun mereka memiliki keuntungan dalam situasi tersebut, dalam sejarah, seringkali pihak yang lemah membalikkan keadaan untuk mengalahkan pihak yang kuat. Tentu saja, itu tidak berarti pihak yang lemah dapat dengan mudah menang. Tidak mengherankan jika pihak yang lemah menggagalkan rencana pihak yang kuat. Oleh karena itu, seseorang bisa saja menjadi terlalu berhati-hati. Baiklah, coba kulihat. Air langsung menutup matanya. Kemampuannya adalah batu jiwa mata. Batu jiwa mata mampu merasakan cahaya di area tersebut, sehingga bisa melihat apa yang terjadi di area tersebut. Lagi pula, kita semua tahu bahwa segala sesuatu yang ada di bidang pandang dipantulkan oleh cahaya. Jadi, selama kita bisa melihat cahaya di area target, kita akan bisa melihat segala sesuatu yang terjadi di area tersebut. Ya Tuhan! Air menoleh sekali lagi. Yang tadinya tenang dan santai, tiba-tiba ia berteriak. Mustahil! Bumi baru, tempat macam apa ini? Bagaimana mungkin ada hal seperti itu? Mendengar teriakannya, semua orang menjadi penasaran. Air, apa yang kau lihat?
Kenapa kau begitu terkejut? Pria berambut perak itu mengerutkan kening dan berkata, itu hanya planet orang desa. Armada macam apa yang mereka miliki yang bisa melawan kita? Bukan armada. Kalau memang armada, aku nggak akan kaget, kata Ayer pelan. Di sekitar bumi baru ada kawanan Zerg. Zerg-Zerg ini sedang berkokon. Sepertinya mereka sedang berevolusi. Mendengar itu, para top operatif lainnya langsung tercengang. Ada kawanan besar Zerg di sekitar bumi baru, dan mereka berevolusi. Bagaimana mungkin? Mengapa Zerg muncul di sini? Dan mereka berevolusi. Zerg berevolusi. Tidak mungkin. Pria berambut perak itu benar-benar terkejut. Kau bilang ada Zerg yang berevolusi di sekitar bumi baru. Bukankah itu berarti? Ia berpikir sejenak lalu berteriak. Coba lihat, apa ada kumbang kaisar emas di sekitar sini? Kalau ada, kita pasti kesulitan. Kumbang kaisar emas, garis keturunan tertinggi di antara Zerg. Jika Zerg mulai berevolusi menjadi bentuk yang berbeda, hanya ada satu penjelasan. Kumbang kaisar emas telah muncul. Dan ia telah menyatu dengan manusia. Dalam sejarah, setiap kemunculan kumbang kaisar emas setara dengan bencana bagi manusia. Bencana total. Makhluk ini sangat besar, dan yang terpenting adalah ia memakan segalanya. Saat makan, ia tidak mencerna makanan seperti manusia atau hewan lainnya. Makanan dipecah langsung melalui metode khusus di dalam tubuhnya. Itu berarti kumbang kaisar emas dapat memakan apa saja di alam semesta. Wahana antariksa tingkat bintang tingkat 5. Jadi gimana? Bakal ngabisin semuanya. Biar aku cari. Kali ini, Ayer juga serius. Ia mengamati dengan saksama lalu mengerutkan kening. Aneh. Aku tidak melihat jejak kumbang kaisar emas. Tapi di sekitar bumi baru. Dia melihat sebentar lagi, lalu tiba-tiba berteriak. Ya Tuhan! Raja Zerg. Ternyata ada lebih dari 60 Raja Zerg. Lebih dari 60 Raja Zerg. Apa? Kali ini, pria berambut perak dan yang lainnya berdiri karena terkejut. Raja Zerg. Raja Zerg punya kekuatan untuk melawan kapal luar angkasa tingkat bintang. Nggak masalah kalau cuma satu atau dua. Ayer bilang ada lebih dari 60 Raja Zerg. Kok bisa ada sebanyak itu? Kok bisa? Awasi baik-baik. Pria berambut perak itu memimpin armada dengan tatapan sangat serius. Berhenti bergerak maju. Bersiap dan tunggu perintahku. Perintahnya langsung disampaikan oleh para pembawa pesan di armada. Tak lama kemudian, terdengar suara ledakan dan seluruh 300 pesawat ruang angkasa tingkat Stellar Orde kelima berhenti. Perhatikan baik-baik. Pria berambut perak itu mengerutkan kening. Rahasia macam apa yang disembunyikan bumi baru ini? Kumbang kaisar emas, lebih dari 60 Zerg raja. Dan membunuh 3 operator utama dalam hitungan detik. Apakah itu berarti Hong Dali seharusnya menjadi ksatria bintang yang menyatu dengan kumbang kaisar emas? Seekor serigala berambut merah panjang di sampingnya berkata dengan suara berat, aku berpikir, bagaimana mungkin Hong Dali ini bisa membunuh 3 agen utama dalam hitungan detik. Sekarang, sepertinya dialah yang seharusnya menjadi ksatria bintang. Sejujurnya, aku sudah memikirkan banyak kemungkinan, tapi aku tak pernah menyangka akan seperti ini. Ksatria bintang. Pria berambut perak itu menyipitkan matanya. Ksatria bintang yang membunuh agen top. Kita tidak bisa membiarkan nyawa orang ini. Dia benar. Dalam sejarah alam semesta, beberapa ksatria bintang telah muncul sebelumnya. Satu akan muncul setiap 10.000 tahun atau lebih. Dalam proses menyatu dengan kumbang kaisar emas, ksatria bintang perlahan-lahan akan berasimilasi dengan aura pembunuhnya. Awalnya, mereka masih memiliki kesadaran. Namun perlahan, mereka bisa menjadi mesin pembunuh. Setiap kali mereka melawan Star Knight, selalu saja ada kerugian besar bagi umat manusia. Bab 1009. Gunung Harta Karun Raksasa. Ayer, perhatikan baik-baik, kau harus menemukan kumbang kaisar emas. Si rambut perak menggertakkan giginya dengan keras. Selama kita bisa memastikan bahwa Hong Dali adalah ksatria bintang, tak perlu bicara lagi. Hancurkan bumi baru sepenuhnya. Jangan biarkan satupun penduduk bumi baru hidup. Ya, jawab Ayer tegas dan mulai memperhatikan dengan saksama. Dia mencari selama lebih dari 2 jam. Akhirnya, dia menemukan kumbang kaisar emas yang cukup jauh dari bumi baru. Aku menemukannya, seru Ayer, itu sedang memakan asteroid. Lebarnya hampir 1000 km. Ini kumbang kaisar emas yang baru saja lahir. Kumbang kaisar emas diklasifikasikan menjadi 3 tahap berdasarkan ukurannya. Jika jaraknya kurang dari 2000 km, ia dianggap masih bayi. Pada tahap ini, kekuatan kumbang kaisar emas masih sangat dasar. Serangan utamanya adalah menggerogoti. Ia bisa menggerogoti apapun. Ketika panjangnya lebih dari 2000 km tetapi kurang dari 10.000, ia akan berada pada tahap remaja. Pada tahap ini, ia akan mulai memiliki kemampuan melahap yang lebih besar.
Jadi bagaimana jika ia adalah pesawat ruang angkasa tingkat bintang Orde kelima? Hanya perlu beberapa suap untuk melahapnya. Saat ukurannya mencapai 12.000 km, ia akan menjadi dewasa. Pada tahap ini, serangan kumbang kaisar emas akan mulai berubah lagi. Bentuk akhirnya akan bergantung pada kemampuan yang diperoleh Ksatria Bintang yang bergabung dengannya. Misalnya, 20.000 tahun yang lalu, seekor kumbang kaisar emas memperoleh kemampuan tersebut dari batu jiwa serangga yang tingkatnya sangat rendah. Meskipun demikian, ketika kumbang kaisar emas menggunakan kemampuannya untuk bertransformasi, kekuatan keseluruhannya meningkat pesat, ukurannya berkurang dari 12.000 km menjadi 6.000 km. Meskipun ukurannya berkurang setengahnya, kekuatannya meningkat 4 kali lipat. Pada saat itu, ia akan mampu membelah sebuah planet menjadi dua hanya dengan sekali gesekan cakarnya. Perang yang terjadi di sektor bintang Teron, yang luasnya hampir sama dengan sektor bintang Dimu, jelas merupakan bencana dalam sejarah manusia. Sektor bintang Teron kehilangan 2.500 kapal induk antariksa tingkat bintang dan menderita lebih dari 30 miliar korban jiwa. Seluruh kekuatan militernya mengalami trauma yang belum pernah terjadi sebelumnya. Pada akhirnya, keluarga kerajaan dari Raja Naga Astral harus mengirimkan 12 kapal induk antariksa tingkat bintang sebelum mereka dapat membunuh kumbang kaisar emas. Senjata pada pesawat ruang angkasa tingkat sektor bintang disebut meriam antimateri. Satu tembakan dari meriam ini bisa menghancurkan sebuah bintang. Berbekal senjata seperti ini, mereka masih nyaris berhasil membunuh kumbang kaisar emas dewasa. Meskipun begitu, mereka tetap kehilangan 7 pesawat ruang angkasa tingkat sektor bintang. Itulah sebabnya, saat si rambut perak dan yang lainnya menemukan kumbang kaisar emas, mereka sangat terkejut. Seekor bayi kumbang kaisar emas. Mata si rambut perak berbinar. Ini seekor bayi kumbang kaisar emas. Jika kita berhasil membunuhnya, atau lebih baik lagi, menangkapnya hidup-hidup, kita akan menuai hasil yang tak terbayangkan. Yang terpenting, ia masih bayi dan belum sekuat itu. Dengan 300 pesawat antariksa tingkat bintang Orde kelima kita punya peluang besar untuk menangkapnya. Kumbang kaisar emas itu sangat kuat. Oleh karena itu, jika kau berhasil membunuhnya, manfaatnya tak terbayangkan. Setiap kilogram daging kumbang kaisar emas yang dimakan dapat meningkatkan semua atribut sebesar 1000 poin. Semua atribut 1000 poin. Apa maksudnya? Seorang planet level bisa langsung naik ke persyaratan masuk untuk menjadi stellar level. Yang terpenting, batas atas persyaratan ini cukup tinggi, batas atasnya adalah 10.000 poin untuk semua atribut. Artinya, 10 kg daging kumbang kaisar emas dapat meningkatkan semua atribut sebesar 10.000 poin. Tidak berlebihan jika dikatakan bahwa dengan semua atribut mencapai 10.000 poin, seseorang dapat langsung mencapai puncak level stellar. Sedikit lagi, dan ia bisa menjadi prajurit terkuat, seorang prajurit bintang. Seorang Star Warrior setara dengan Zerg Knight. Dia akan mampu memasuki ruang angkasa secara fisik dan bertarung di dalamnya. Dia akan sangat kuat dan tubuhnya sangat kekar. Dia bahkan bisa menembus lapisan luar pesawat ruang angkasa tingkat planet dengan satu pukulan. Sepanjang sejarah Raja Naga Astral, hanya ada beberapa prajurit bintang. Semuanya dibuat dengan menginvestasikan sumber daya finansial dan material yang tak terbayangkan jumlahnya. Satu-satunya cara manusia dapat menciptakan Star Warriors saat itu adalah dengan mengonsumsi ramuan obat. Setiap Star Warrior diciptakan dari ramuan berkualitas tertinggi di alam semesta yang tak terhitung jumlahnya. Sekarang, seekor kumbang kaisar emas telah muncul. Darah emasnya praktis mampu membangkitkan orang mati. Sedikit saja bisa langsung menghidupkan kembali orang yang belum sepenuhnya mati. Cangkang, tulang, dan bahkan seluruh bagian kumbang kaisar emas adalah harta karun. Harta karun itu belum tentu bisa diperoleh dengan kekayaan, dan bahkan jika seseorang bersedia membayar mahal, harta itu belum tentu bisa diperoleh. Silverhair dan yang lainnya mendambakan hadiah besar yang ditawarkan. Kumbang kaisar emas tepat di depannya. Bagaikan gunung harta karun. Benar-benar gunung harta karun. Tentu saja, mereka harus membunuhnya terlebih dahulu. Brengsek, ayo kita lakukan. Si rambut perak menjilat bibirnya dengan ganas. Hanya untuk ini, kita harus melawan Hong Dali sampai akhir. Segera beritahu markas dan minta bala bantuan. Lebih baik mereka bisa mengirim dewa buatan manusia ke sini. Selama kita memilikinya, kita pasti akan menang. Dewa buatan manusia. Rencana senjata tempur pamungkas kedua yang telah dikerjakan oleh para bangsawan tinggi selama lebih dari 700 tahun. Hasil dari rencana senjata pertempuran terakhir kedua ini adalah dewa buatan manusia yang dibicarakan oleh rambut perak. Itu sungguh kuat tak terbayangkan. Baiklah, aku akan memintanya sendiri. Serigala merah segera mengangguk dan pergi untuk memberi tahu markas. Suruh seluruh armada bergerak. Si rambut perak mengepalkan tinjunya erat-erat karena gembira. Misi kita saat ini adalah menahan mereka. Apapun yang terjadi,
jangan biarkan mereka lepas dari pandangan kita. Ya, utusan itu segera pergi untuk menyampaikan perintah, dan 300 pesawat ruang angkasa tingkat bintang tingkat kelima mulai bergerak perlahan. Di bumi baru. Wuho, akhirnya selesai. Hahaha. Hong Dali menghela napas lega. Akhirnya ia menyelesaikan rencana evolusi Zerg. Ternyata tidak mudah. Dali, unit-unit yang kamu desain ini keren banget. Tang Muxin memandangi manusia salju Zerg yang berlarian dan berkata sambil tersenyum, lihat mereka. Kalau kita perhatikan baik-baik, mereka sebenarnya cukup imut. Yah, mereka cuma imut dalam wujud ini. Zerg yang berevolusi di luar angkasa sama sekali nggak imut. Baiklah, anggap saja tugasmu selesai. Ji Zining berdiri. Aku mau tidur. Menurut garis waktu, para bangsawan tinggi akan mencapai dan memasuki sektor bintang bumi baru dalam 1,5 hari. Bersiaplah untuk bertarung. Ya, mengerti. Hong Dali mengangguk, lalu memeluk Tang Muxin. Sin, ayo tidur, muah. Wajah Tang Muxin memerah. Ia hampir setuju ketika pria misterius dan kepala biro datang. Begitu mereka melihat Hong Dali, pria misterius itu bergegas maju dan meraih lengannya. Bocah nakal, diamlah. Tinggalkan sesuatu sebelum kau pergi. Kepala biro mencengkeram pinggangnya. Bos, kau harus cepat, bocah ini terkenal tidak kooperatif. Melihat aksi mereka berdua, Hong Dali merasa ingin membunuh. Apa yang kalian lakukan? Aku mau tidur. Tidur. Sin-sinku sudah siap. Ah. Tang Muxin menghentakkan kakinya. Aku belum siap untuk apapun, dasar mesum. Lalu, dia berbalik dan memasuki ruangan. Baiklah, baiklah. Hong Dali berkata dengan lesu, katakan, apa yang kau ingin aku tinggalkan sebelum kau membiarkanku pergi? Pria misterius dan kepala biro saling memandang dan berkata serempak, darah. Hong Dali hampir melompat kaget. Sialan, kau mau membunuhku. Hentikan omong kosongmu. Pria misterius itu mencengkeram lengan Hong Dali erat-erat, lalu mengeluarkan jarum suntik setebal lengan anak kecil dengan jarum besar di ujungnya. Cepat, sabar saja sebentar. Kepala biro masih memegang erat pinggang Hong Dali. Sambil menyeringai jahat, ia tampak seperti orang tua mesum. Petik 2. Wajah Hong Dali memucat ketakutan, dan ia berteriak sekeras-kerasnya. Tolong. Dia pasti mati kalau ditusuk jarum seperti itu. Ah. Oleh karena itu, setelah banyak kebingungan. Tentu saja, pada akhirnya, 2 staf medis datang dan mengambil darah sesuai prosedur normal sebelum mengizinkan Hong Dali pergi. Hong Dali mengungkapkan bahwa ia sangat terluka dan perlu mencari kenyamanan dalam pelukan Sin-Sinnya, maka ia pun masuk ke ruangan. Susah sekali. Melihat tabung reaksi berisi darah Hong Dali, pria misterius itu menyeka keringatnya karena hampir kelelahan. Akhirnya kami mendapatkan darah bajingan itu. Di antara anggota keluarganya, darahnya yang paling sulit didapatkan. Kami sudah mendapatkan darah semua orang. Bos, tanya kepala biro dengan hati-hati, mari kita kirim ini ke laboratorium untuk dianalisis sekarang. Apa gunanya kita menganalisisnya? Yang penting para aristokrat galaksi melihat hasilnya. Pria misterius itu mengerutkan kening dan berpikir sejenak, lalu berkata dengan tegas, minta Jiang Qiansui untuk datang. Dia orang yang paling tepat untuk mengantarkan sampel darah yang sangat penting itu. Lupakan saja. Lagi pula, dia seorang aristokrat galaksi. Ayo kita temui dia saja. Pria misterius itu benar. Akan berbahaya jika orang lain mengirim sampel darah ke galaksi aristokrats. Mereka bisa dengan mudah tertangkap. Satu-satunya cara adalah jika Jiang Qiansui kembali diam-diam dan meminta bantuan keluarganya. Jadi, mereka pergi mencari Jiang Qiansui. Halo. Hong Dali sedang tidur di tempat lain. Sendirian, Jiang Qiansui telah kembali ke raut wajah tenangnya yang semula. Ia tahu bahwa pria misterius dan kepala biro itu adalah pemimpin negara tempat Hong Dali berada di bumi baru dan mereka berhubungan baik dengannya. Jadi, ketika ia melihat mereka, ia bertanya dengan sopan, ada apa? Pria misterius itu dan kepala biro saling berpandangan. Pria misterius itu mengangguk dan kepala biro berbisik, Nona Qiansui, begini. Saya telah mengambil sampel darah dari seluruh keluarga Hong Dali, termasuk kakek Hong Dali, Hong Tu, kakek kedua, Hong Wei, dan nenek ketiga, Hong Ying. Ketiganya berasal dari generasi yang lebih tua. Ada juga darah dari paman, orang tua, dan Hong Dali sendiri. Kami ingin meminta Nona Qiansui untuk membawa sampel darah ini kembali untuk dianalisis dan diperiksa gennya. Gen. Jiang Qiansui mengerutkan kening dan bertanya-tanya. Apakah ada yang salah dengan gen mereka? Yah, berdasarkan dugaan kami, pria misterius itu memilah kata-katanya dan berkata dengan suara serius, kami menduga bahwa Hong Dali dan keluarganya, keluarga Hong, mungkin adalah keturunan Mo Tianji. Bab 1010. Tembakan meriam. Apa? Jiang Qiansui membelalakan matanya saat mendengar itu. Napasnya memburu.
Jelas dia gugup dan sedikit bersemangat sekarang. Hong Dali adalah seorang jenius super yang dulu ia kagumi. Kini ia bahkan menjadi seorang Star Knight. Masa depannya tak terbatas. Jiang Qiansui sangat menyukainya, tetapi ia selalu memendam rasa cintanya karena perbedaan latar belakang Hong Dali. Lagi pula, sangat sulit bagi seorang aristokrat galaksi dan seorang warga asing untuk memiliki anak. Namun, jika Hong Dali benar-benar memiliki gen galaksi aristokrats, bukankah itu berarti? Aku akan segera pergi. Jiang Qiansui mengambil sampel darah itu dengan tegas. Ketika aku kembali ke pusat aliansi galaksi, aku akan meminta seseorang untuk menguji sampel darah ini secara diam-diam. Saat itu tiba, apapun hasilnya, aku akan segera kembali. Jika keluarga Hong benar-benar keturunan Mo Tianji, apapun masalah yang dihadapi bumi baru, kita pasti akan menemukan cara untuk menyelesaikannya. Setiap galaksi aristokrat sangat berharga. Populasi bangsawan galaksi terlalu rendah. Saking sedikitnya, jika mereka tidak menemukan cara untuk mengatasi masalah kesuburan, mereka bisa punah. Lagi pula, jumlah mereka hanya lebih dari 200.000. Konsep macam apa itu? Jumlah penduduk di setiap wilayah kecil di bumi hampir sama banyaknya. Karena Hong Dali kemungkinan memiliki hubungan darah dengan para aristokrat galaksi, ia mungkin akan menyimpan rahasia untuk meneruskan garis keturunan keluarga aristokrat galaksi. Hal seperti itu dianggap sebagai prioritas utama bagi setiap aristokrat galaksi. Tak seorang pun berani gegabah dalam hal ini. Waktu tidak menunggu siapapun. Aku akan segera berangkat. Jiang Qiansui berdiri dan berpakaian rapi. Apapun yang terjadi, kalian harus menunggu kepulanganku. Armada bangsawan tinggi akan segera tiba. Kalian harus bertahan selama periode ini. Saya mengerti. Pria misterius itu mengangguk. Nona Qiansui, Anda harus berhati-hati. Waktu berlalu dengan cepat. 6 jam setelah kepergian Jiang Qiansui, armada bangsawan tinggi memasuki atmosfer bumi baru. Pertarungan akan segera dimulai. Bagaimana keadaan di bumi baru? Di ruang komando, si rambut perak melihat proyeksi holografik area di sekitar bumi baru dan bertanya kepada Ayer, apakah ada pergerakan dari pasukan Zerg? Belum. Dengan mata terpejam, Ayer menggunakan kemampuannya untuk memantau penyebaran pasukan Zerg di sekitar bumi baru. Ia tersenyum. Sekalipun Zerg dikendalikan oleh Hong Dali, itu bukan masalah besar. Jika kita memusnahkan pasukan mereka dalam beberapa pertempuran, kita akan menghancurkan kekuatan utama mereka. Saat itu, selain kumbang kaisar emas yang memiliki kemampuan tempur sedikit lebih baik, kita tidak perlu mengkhawatirkan sisanya. Hahaha, bagus. Si rambut perak menepuk pahanya. Begitu kumbang kaisar emas menjadi jenderal tanpa pasukan, kemungkinan besar kita akan menangkapnya hidup-hidup. Jika kita bisa melakukannya, kita akan punya pengaruh di keluarga kerajaan astral di masa depan. Apa yang dikatakan Silver Hair memang sangat mungkin. Saat ini, hanya ada puluhan Raja Zerg dan satu kumbang kaisar emas sebagai kekuatan utama mereka. Kapal induk kecil lainnya hanyalah umpan meriam di depan kapal induk tingkat Stellar Orde kelima. Mereka bahkan tidak akan mampu menembus perisai pelindung. Selama semua Raja Zerg dimusnahkan, hanya akan ada bayi kumbang kaisar emas yang tersisa. Seberapa besarkah kemampuannya? Ada banyak keuntungan menangkap kumbang kaisar emas hidup-hidup. Hal itu bisa menempatkan seorang bangsawan tinggi setara dengan seorang bangsawan tinggi, kaya, dan tampan di keluarga kerajaan. Hal seperti itu tak terbayangkan di masa lalu. Armada itu bergerak perlahan. Tak lama kemudian, 300 pesawat ruang angkasa tingkat bintang Orde kelima memasuki atmosfer bumi baru. Mereka berada sangat jauh. Pada proyeksi holografik pusat komando, titik-titik padat muncul. Mereka adalah Zerg biasa yang berkeliaran di alam semesta. Hehe, karena kita sudah melihat mereka, selanjutnya. Si rambut perak membasahi bibirnya dengan gembira dan tertawa. Biarkan mereka makan sedikit makanan pembuka dulu. Kirim perintahku, siapkan semua pesawat ruang angkasa, dan tembakan meriam bersama-sama. Ya, seorang bentara segera menyampaikan perintah itu. Ayer, lanjut si rambut perak. Awasi pergerakan pasukan mereka. Mengerti. Ayer tersenyum dan mengakui, lalu berkonsentrasi penuh menjaga. Kesuksesan hampir berada dalam genggaman para bangsawan tinggi. Kekuatan utama mereka adalah 300 pesawat ruang angkasa tingkat Stellar Orde kelima. Ke-300 pesawat ruang angkasa tingkat Stellar Orde kelima yang menembakkan meriam mereka sekaligus pasti akan menghancurkan Raja Zerg menjadi abu. Dari segi intelijen, Ayer memantau secara langsung. Mereka akan bisa mengetahuinya apapun yang dilakukan Hong Dali. Waktu, geografi, dan dukungan adalah kunci perang. Kedua belah pihak sama-sama seimbang dalam hal waktu. Geografi tidak terlalu berpengaruh. Dukungan juga sama. Selanjutnya, bergantung pada senjata api dan intelijen. Silver Hair memimpin dalam dua aspek ini.
Tak lama kemudian, si rambut perak memimpin 300 pesawat antariksa tingkat bintang Orde kelima untuk menghadap ke bumi baru. Setiap pesawat antariksa berjarak 10.000 km, membentuk jaring raksasa. Panjang setiap wahana antariksa tingkat bintang Orde kelima adalah 2.500 km. Meskipun masing-masing berjarak 10.000 km, wahana tersebut tidak terlihat terlalu sempit. Kedekatan ini dapat memaksimalkan kekuatan meriam wahana antariksa tersebut. Di langit berbintang di alam semesta, sebuah jaring raksasa yang terdiri dari pembawa-pembawa ruang angkasa bergerak menuju bumi baru. Jaring itu mulai mengumpulkan energi begitu mereka memasuki atmosfer bumi baru yang berjarak 100 juta kilometer. Mulai kumpulkan energi untuk semua meriam utama kapal induk. Semua pembawa berita mulai memberi perintah kepada 300 kapal induk. Dalam sekejap, semua meriam kapal induk memancarkan cahaya yang menyilaukan. Itu pertanda kapal induk sedang memadatkan energi. Pesawat luar angkasa nomor 1, meriam utama siap. Pesawat luar angkasa nomor 2, meriam utama siap. Pesawat luar angkasa nomor 3, meriam utama siap. Pesawat luar angkasa nomor 4, meriam utama siap. Pesawat luar angkasa nomor 5, meriam utama siap. Pesawat luar angkasa nomor 6. Pesawat luar angkasa nomor 298, meriam utama siap. Pesawat luar angkasa nomor 299, meriam utama siap. Hanya dalam 2 menit, meriam utama dari 300 pesawat ruang angkasa tingkat bintang Orde kelima telah siap. Si rambut perak memandang bumi baru dari kejauhan dan populasi Zerg yang padat di alam semesta. Ia menjilat bibirnya dengan penuh semangat dan melambaikan tangannya. Tembak. Boom, 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 boom. 300 sinar raksasa, masing-masing berdiameter lebih dari 1000 km, terbang menuju bumi baru. 100 juta kilometer tampak sangat jauh, tetapi hanya butuh 5 menit bagi sinar-sinar itu untuk mencapai sekitar Zerg di sekitar bumi. Sama sekali tidak ada ketegangan. Para Zerg yang berdiam diri di sekitar bumi hancur total oleh tembakan meriam utama dari 300 pesawat ruang angkasa hanya dalam 0,011 detik. Ya, hancur berkeping-keping. Mereka bahkan tidak merasakannya. Mereka tergasifikasi oleh energi yang sangat besar dan menjadi partikel debu di alam semesta. Mengerikan. Pemandangan seperti itu sungguh mengerikan. Para bangsawan tinggi memang pantas mendapatkan kekuasaan dan status mereka di sektor bintang Dimu. Armada di bawah komando mereka saja yang memiliki kekuatan sebesar itu. Si rambut perak tidak mengincar bumi baru kali ini demi Hong Dali. Lagi pula, Hong Dali adalah ksatria bintang dari kumbang kaisar emas ini. Bukan berarti dia tidak bisa membunuhnya. Jika Hong Dali mati, kumbang kaisar emas akan melarikan diri. Jika itu terjadi, akan sangat sulit untuk menangkapnya. Hehe, kasihan penduduk bumi. Si rambut perak memandang ke arah bumi baru dan mencibir. Bersiaplah menghadapi ketakutan terbesar kalian. Raja Zerg, lalu kenapa? Kumbang kaisar emas, lalu kenapa? Di hadapan armada bangsawan tinggi kita yang kuat, satu-satunya yang bisa kalian lakukan hanyalah menunggu untuk dihajar. Hahaha. Dia tersenyum puas, lalu melambaikan tangannya dengan garang. Terus maju. Kepung bumi baru sepenuhnya. Kita tinggal menunggu Raja Zerg dan kumbang kaisar emas muncul di hadapan kita, dan selesailah kita. Baik, bentara itu pun pergi menyampaikan perintah. Ayer, yang sedang memantau pergerakan bumi baru, tersenyum. Rambut perak, sepertinya kemenangan ada di tanganmu. Tentu saja. Si rambut perak tersenyum dan mengangguk. Kumbang kaisar emas itu seperti gunung harta karun di depanku. Kalau aku melewatkannya, aku akan menyesalinya seumur hidup. Hehe. Baiklah. Ayer mengangkat alisnya. Kalau begitu, aku hanya bisa bekerja keras. Lagi pula, kulit kumbang kaisar emas biasanya tidak tebal. Akan sulit bagi meriam utama armada kita untuk menembusnya. Aku harus mencegahnya memenggal kepalanya sendiri. Itu perlu. Si rambut perak setuju. Kita tidak boleh lengah. Di bumi baru. Dali, Ji Zining berjalan ke pintu kamar Hong Dali dan berkata dengan suara pelan. Armada bangsawan tinggi sudah tiba. Aku tahu. Hong Dali segera keluar dari kamarnya. Kumbang kaisar emas baru saja menyampaikan pesan kepadaku. Armada bangsawan tinggi kali ini sangat kuat. Hanya satu tembakan dan mereka membunuh miliaran Zerg biasa. Untungnya, kita telah membubarkan mereka. Kalau tidak, pasti lebih banyak yang mati. Ji Zining merupakan orang pertama yang mengetahui serangan bangsawan tinggi melalui komunikasi rahasia antar Zerg. Hal yang sama terjadi pada Hong Dali. Pada pertemuan pertama mereka, meriam ditembakkan dan miliaran Zerg terbunuh. Musuhnya tangguh. Bahkan Hong Dali pun serius. Mohon dukungan dari omom ante-ante sekalian, buat subscribe atau sharekan novel Mimin ke Facebook kalian, agar channel Mimin bisa terus berkembang. Dengan begitu, Mimin bisa lebih semangat untuk up novel seru lain ke depannya.
Sekiranya ada kebutuhan buat subbag, silakan inbox Mimin atau tuliskan di kolom komentar. Mimin dulukan dengan ucapan terima kasih.